Bukankah kamu selalu ingin pergi ke kota untuk melihat? Kali ini aku punya kesempatan, jadi aku akan membawamu bersamaku. Wang Yanfeng memandang Tang San sambil tersenyum. Untuk Tang San, dia memiliki perasaan yang agak aneh. Selama setahun terakhir, dia memang mengajari Tang San banyak hal, tetapi dia juga belajar banyak dari Tang San. Awalnya, dia mengira Tang San telah belajar beberapa bulu dari orang misterius itu. Namun, ketika dia mulai mempelajari manipulasi pisau angin dari Tang San, dia menemukan bahwa Tang San telah membuka pintu baru untuknya. Meskipun Wang Yanfeng saat ini masih merupakan basis kultivasi tingkat keempat, dia benar-benar yakin bahwa dibandingkan dengan setahun yang lalu, dirinya saat ini benar-benar berbeda. Perubahan ini dibawa oleh Tang San. Oleh karena itu, meskipun Tang San masih muda, dia tidak pernah meremehkannya. Pada saat yang sama, Wang Yanfeng menemukan bahwa kekuatan bila angin Tang San terus meningkat. Wang Yanfeng tidak yakin apa kekuatan sebenarnya Tang San sekarang, dia hanya samar-samar merasa bahwa anak ini membuat kemajuan pesat. Oleh karena itu, selama kelas pertempuran yang sebenarnya, 4 lainnya akan saling bertarung, tetapi Tang San tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam latihan pertempuran yang sebenarnya karena terlalu muda oleh Wang Yanfeng. Tang San mampu mengalahkannya setahun yang lalu, jadi apa gunanya pelatihan tempur yang sebenarnya untuk Tang San? Terlebih lagi, Wang Yanfeng sangat berhati-hati untuk menyembunyikan kekuatan Tang San. Bisa pergi ke kota tentu saja merupakan hal yang baik bagi Tang San. Dia tidak sabar untuk memahami dunia ini. Jika bukan karena kurangnya kekuatan dan kurangnya status hukum, dia sudah lama ingin pergi dari sini. Dari ajaran Wang Yanfeng, dia tahu bahwa dunia ini sangat besar, bahkan lebih besar dari benua Douluo tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya. Di dunia yang begitu luas, mencari manusia itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, terlalu sulit. Terlebih lagi, manusia sangat rendah hati di dunia ini, dia tidak bisa membayangkan seperti apa Xiao Wu itu setelah kelahiran kembali. Alasan mengapa dia enggan untuk menggunakan sedikit kesadaran ilahi itu karena melalui sedikit kesadaran ilahi itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa istrinya yang bereinkarnasi masih hidup. Hanya itu yang bisa dia yakini saat ini. Ya, sang istri masih hidup, di sudut dunia tertentu. Jika dia dapat berkultivasi kembali ke tingkat dewa, dia dapat menemukannya lebih efektif melalui indera ilahinya, tetapi dia tidak bisa menunggu. Meskipun energi spiritual dunia sangat kaya, pesawat ini juga memiliki banyak batasan padanya. Dalam hal ini, jika kamu ingin berkultivasi ke tingkat dewa, kamu tidak tahu berapa banyak penindasan yang akan kamu alami dan berapa banyak penderitaan yang akan kamu alami. Ketika dia berhasil dalam kultivasi, sulit untuk mengatakan akan menjadi apa istrinya. Apakah dia aman? Apakah dia akan jatuh cinta dengan orang lain dan menjadi pasangan seseorang? Ini adalah hal-hal yang sangat dikhawatirkan Tang San. Semakin kuat kekuatannya, semakin tidak sabar dia ingin pergi dari sini. Sambil memikirkannya, matanya beralih ke peta di depannya. Alasan mengapa peta ini sederhana adalah karena hanya ada sedikit tanda di atasnya, hanya beberapa penjelasan umum. Pada peta persegi panjang, terdapat garis yang membentang dari barat laut ke tenggara. Sebagai pembatas, di kedua sisi garis, satu sisi ditandai dengan Kekaisaran Tianyu, dan sisi lainnya ditandai dengan Kekaisaran Richen. Ini jelas merupakan garis pemisah antara dua negara di mana monster dan roh berada. Dilihat dari peta, kedua kerajaan itu hampir sama ukurannya, dan kerajaan Richen yang diperintah oleh roh tampaknya lebih besar. Selain itu, di tengah peta, yang juga dekat dengan pusat garis, terdapat tanda kota yang khas. Kota Roh Kudus. Ini adalah kota inti dari klan monster dan klan roh. Kota ini diperintah bersama oleh dua kelompok besar. Ini adalah kota pertama yang legendaris di daratan. Tang San melihat ke kanan atas peta, dan segera, dia menemukan tanda kota lain, di sebelah tanda itu tertulis, Kota Keri. Ya, Kota Keri adalah salah satu dari 7 kota di Kekaisaran Tianyu yang paling dekat dengan kota Serigala Angin. Meskipun tempat ini terpencil, ini adalah tempat yang sangat dirindukan oleh klan monster. Ada total 15 kota di benua itu, masing-masing 7 kota untuk suku monster dan suku roh. Adapun kota Roh Kudus, kedua belah pihak mengatakan mereka milik mereka. Karenanya, masing-masing sering mengatakan bahwa mereka memiliki 8 kota besar. Adapun kota Serigala Angin, tidak ada tanda sama sekali di peta. Peta ini hanya menandai lokasi 15 kota besar dalam 2 kerajaan. Tatapan Tang San baru saja menyapu peta ini, dan mengingat gunung dan sungai yang paling jelas dan lokasi kota. Detak jantung Tang San tidak bisa membantu mempercepat sedikit. Istri tercintanya ada di suatu tempat di peta ini. Xiao Wu, di mana kamu? Melihat ekspresi kaya di wajah Tang San, Wang Yanfeng tidak terkejut. Saat itu, ketika dia memasuki kota besar untuk pertama kalinya, dia bahkan lebih bersemangat daripada Tang San. Kota Keri lebih baik dari kota Serigala Angin kita. Di kota sebesar itu, hampir semua monster berlevel, dan bahkan keluarga roh mungkin ada. Kita hanya pengikut, dan kita memiliki status terendah di kota. Ini jalan. Bahkan di kota besar ini, budak tidak diizinkan masuk. Aku akan membantumu mendapatkan kartu identitas pengikut sementara, dan aku harus membawanya. Jika tidak, kamu berada dalam bahaya pembunuhan kapan saja. Guru, apakah berbahaya di kota? Tang San sudah sadar. Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan memperhatikan kita, orang kecil. Secara alami, tidak ada bahaya. Tapi kamu harus berhati-hati. Kamu akan berada di belakangku dan mendengarkan semuanya. Punyaku baik-baik saja. Ingat, jangan terlalu banyak bicara, dan jangan terlalu banyak menonton.
Hati-hati. Petik 2. Oke, Tang San mengangguk. Tang San sangat tertarik dengan kota-kota di dunia ini. Di kota Serigala Angin ini, tampaknya aman sekarang, tetapi dia tidak memiliki kemungkinan untuk menemukan istrinya. Pada saat yang sama, dia juga perlu pergi ke dunia luar dan menemukan cara untuk meningkatkan dirinya. Dia bisa merasakan bahwa ketika Suantian Gongnya menerobos dari tingkat keempat ke tingkat kelima, itu akan menjadi lebih sulit. 2 hari kemudian, Wang Yanfeng menyelesaikan formalitas dan meninggalkan kota Serigala Angin bersama Tang San. Wang Yanfeng sendiri memiliki kekuatan tingkat keempat, dan di seluruh kota Serigala Angin, dia adalah yang paling kuat di antara pengikut manusia. Monster serigala biasa melihatnya, meskipun mereka tidak memiliki wajah yang baik, mereka tidak berbicara buruk tentang dia. Berjalan keluar dari kota Serigala Angin, Tang San tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Rasanya aneh bahwa laut luas dan ikan-ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan udara tampak sedikit lebih segar. Wang Yanfeng membawanya ke jalan setapak. Menurut Wang Yanfeng, mengikuti jalan kecil ini akan mengambil jalan utama menuju kota Keri, lalu mengikuti jalan tersebut hingga mencapai kota Keri. Jalur ini relatif dekat, tidak lebar, hanya 3 atau 4 meter. Meski tidak rata, tidak terlalu terjal. Tanahnya diaspal dengan batu. Pekerjaan semacam ini jelas dilakukan oleh budak manusia. Tugas yang diberikan penguasa kota Serigala Angin kepada Wang Yanfeng kali ini adalah pergi ke kota Keri untuk menyerahkan daftar upeti kepada pemilik klan Serigala Angin di kota. Klan monster serigala adalah klan besar di seluruh klan monster. Meski tidak cukup kuat untuk memiliki kota utama yang menjadi miliknya. Tetapi karena jumlahnya yang besar, efektivitas tempur individu tidak buruk. Di antara seluruh keluarga monster, peringkatnya juga di antara 20 teratas. Meski baru memasuki usia 20, kamu harus tahu bahwa ada lebih dari 100 jenis monster di klan monster. Bisa masuk 20 besar saja sudah cukup kuat. Dan klan Serigala Angin relatif lemah di garis monster serigala. Tapi meski begitu, itu juga merupakan garis dalam keluarga besar. Master klan dari klan Serigala Angin, yang juga merupakan eksistensi kuat yang dapat memasuki inti klan serigala. Penguasa Serigala Angin, sebagai penguasa kecil dari klan Serigala Angin, akan memberikan upeti kepada penguasa klan setiap tahun. Untuk mengungkapkan penyerahan diri kepada pemimpin klan. Pengiriman upeti tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Yanfeng. Di akhir tahun, penguasa Serigala Angin dan imam besar Serigala Angin secara pribadi akan mengawal mereka ke kota Keri. Kali ini, Wang Yanfeng dikirim untuk mengirim daftar, dan dia harus meminta Master Klan Serigala Angin untuk mengkonfirmasi. Jika Master Klan puas, itu akan sangat bermanfaat. Jika Patriark tidak puas, itu akan menjadi banyak masalah bagi penguasa kota Serigala Angin. Dari kota Serigala Angin ke kota Keri, ada lebih dari 300 km. Dengan kecepatan Tang San dan Wang Yanfeng, bepergian siang dan malam, mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam waktu sekitar 3 hari. Tuan dan murid tidak berani menunda, mereka mengikuti jalan dan bergerak maju dengan cepat. Tugas yang diberikan oleh penguasa kota Serigala Angin adalah bola-balik selama 10 hari dan membawa kembali berita. Jika terlambat, Wang Yanfeng pasti akan dihukum. Apalagi, jika mereka lebih cepat, mereka bisa tinggal lebih lama di Keri City. Saat Wang Yanfeng berjalan maju, dia berkata kepada Tang San yang mengikutinya, biarkan aku mengujimu, apa yang digunakan untuk transaksi di kota-kota besar. Petik 2. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, di desa dan kota, sebagian besar transaksi adalah barter. Tetapi di kota-kota besar, atau di seluruh benua, koin terbuat dari mineral atau tanaman langka. Ayo, di sisi Kekaisaran Tianyu, koin terutama terbuat dari mineral. Di sisi Kerajaan Richen, koinnya sebagian besar terbuat dari tumbuhan. Keuntungan terbesar dari koin tersebut adalah koin itu sendiri mengandung energi dan dapat langsung menyerap energi ini. Digunakan untuk memperkuat darah, jadi tidak bisa dipalsukan. Dengan kata lain, koin itu sendiri berharga. Ya, kamu masih mengingatnya dengan jelas. Apa struktur mata uang Kekaisaran Tianyu? Wang Yanfeng mengangguk puas. Tang San berkata, mata uang Kekaisaran Tianyu terutama memiliki 5 tingkat. Tingkat mata uang tertinggi disebut koin emas ungu, terbuat dari logam emas ungu khusus. Dikatakan bahwa ia mengandung sejumlah besar energi, bahkan jika itu adalah iblis besar dan tidak apa-apa menggunakan esensi besar untuk budidaya, jumlah koin emas ungu sangat langka, dan umumnya tidak beredar di pasar. Nilainya lebih terletak pada makna simbolisnya. Satu koin emas ungu adalah sekitar 100 koin Tianyu. Koin Tianyu terdiri dari 6 mineral langka. Keenam mineral langka ini memiliki 6 atribut elemen air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Atribut elemental, mampu menyatukan mereka adalah proses yang sangat sulit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Ini memiliki efek yang sangat baik untuk merangsang kekuatan pembuluh darah. Satu hari Yukoin sama dengan 10 koin elemen. Koin elemen terutama dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 6 mineral yang ada pada koin Tianyu. Hanya saja kualitasnya lebih rendah daripada jenis mineral yang sama yang digunakan pada koin Tianyu. Ini juga merupakan mata uang tingkat tinggi paling utama yang beredar di pasar, dengan daya beli yang kuat. Petik 2. Di bawah 6 koin elemen, ada koin Linki. Koin Linki terbuat dari sejenis biji Linki, dan satu koin elemen adalah sekitar 100 koin Linki. Petik 2. Ada banyak jenis mata uang kelas terendah, jadi itu juga disebut koin iblis. Diukur dengan intensitas energi. Ini mengandung sekitar 1% dari mineral kekuatan garis keturunan klan monster tingkat pertama, yang dapat digunakan sebagai koin iblis. Mata uang iblis juga beragam karena banyak jenisnya.
Nilai tukar koin Linky ke koin iblis yang berbeda-berbeda, yang membutuhkan perhitungan yang lebih rumit. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, kota-kota besar masih menggunakan koin Linky untuk transaksi. Wang Yanfeng mengangguk puas dan berkata, aku ingat dengan sangat jelas. Sumber pendapatan terbesar untuk kota Serigala Angin kami adalah tambang roh angin di sebelah kota. Batu roh angin yang dihasilkan oleh tambang roh angin ini berukuran sekitar kepalan tangan. Nilainya 1/5 dari koin Linky. Meskipun tambang Fengling bukanlah mineral yang sangat berharga, itu tidak buruk. Sebagian besar batu Fengling yang ditambang di kota Fenglang setiap tahun harus diserahkan kepada Master Klan Fenglang. Kekuatan fisik budak yang kuat menambang batu roh angin di sana. Secara alami, Tang San telah melihat batu roh angin. Itu adalah sejenis biji abu-abu kebiruan. Biji jenis inilah yang digunakan untuk mengatur susunan elemen angin di kamar Wang Yanfeng. Ada banyak kotoran di dalamnya, tetapi jarang energi yang terkandung hanya elemen angin. Wang Yanfeng menghela nafas pelan dan berkata, batu roh angin seukuran kepalan tangan itu beratnya sekitar 1 kilogram. Daftar upeti yang kami bawa kali ini adalah 5.000 kilogram batu roh angin. Ini setara dengan lebih dari 2/3 produksi kota. Sudah keluar. Situasinya sama setiap tahun. Tang San berkata, apakah Master Klan Serigala Angin sangat kuat? Petik 2. Wang Yanfeng berkata, bagi kami, tentu saja itu sangat kuat. Pemimpin klan Serigala Angin adalah 10 pembangkit tenaga listrik teratas klan Iblis Serigala. Meskipun tidak dihitung di posisi teratas, ia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan telah itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas di atas peringkat ke-10. Dalam klan monster, apakah memiliki pemimpin yang kuat atau tidak sering menentukan kelangsungan hidup klan. Yang lemah memakan yang kuat, kata Tang San ringan. Kamu benar, di dunia ini yang kuat memakan yang lemah. Alan dari kota Serigala Angin ke jalan utama agak sepi, dan mereka tidak bertemu monster di jalan. Setelah sehari, mereka akhirnya berjalan ke jalan utama. Jalan menuju kota Kerry jauh lebih lebar, setidaknya 50 meter lebarnya, dan sangat datar. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat jalan seperti itu sejak dia datang ke dunia ini. Dasar jalan terbuat dari batu pecah, dan jalan dipagari dengan perbukitan dan pepohonan yang rimbun. Setelah memasuki jalan utama, kamu dapat melihat keberadaan banyak ras. Budak jarang terlihat, tetapi semua jenis monster membuka cakrawala Tang San. Hampir semua yang bisa dia lihat di kota Serigala Angin adalah monster serigala. Monster babi sebenarnya adalah ras bawahan. Ras yang tidak pandai bertarung ini umumnya tidak terlalu kuat. Di jalan ini, hanya dalam setengah hari, Tang San melihat lebih dari 10 jenis monster. Di antara mereka, ada kelompok yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Itu adalah ras yang sangat agung. Berdiri tegak, setinggi lebih dari 8 meter, dengan kaki kokoh di tanah saat berlari, tetapi berdiri tegak saat berhenti. Tunjukkan sosok humanoid. Hidungnya, yang panjangnya lebih dari 5 meter, berayun, dan tengkoraknya yang besar ditutupi kutikula yang tebal. Matanya lavender, ada tekanan kuat yang tak terlihat. Setelah melihat kelompok monster ini, Wang Yanfeng menahan napas, dan tidak berani menjelaskan kepada Tang San sampai pihak lain menghilang tanpa jejak. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Iblis Gajah. Monster gajah tidak sehalus monster serigala, mereka hanya memiliki satu vena utama, dan jumlah monster gajah jauh lebih sedikit daripada monster serigala. Namun, monster gajah termasuk di antara 10 supergrup teratas di antara monster. Monster gajah yang baru lahir memiliki kekuatan tingkat ketiga, dan iblis gajah dewasa memiliki kekuatan tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Setan gajah yang mereka lihat hanyalah iblis gajah dewasa dengan kekuatan biasa di antara iblis gajah. Untuk menilai kekuatan iblis gajah, tidak hanya dari bentuk tubuhnya, tetapi juga dari warna matanya. Mata gajah biasa berwarna lavender, dan mata gajah tingkat 8 berwarna ungu tua. Ketika mencapai tingkat ke-9, mereka akan berubah menjadi merah. Setan gajah dari urutan ke-10 ke atas dikatakan memiliki mata emas dan disebut gajah perang emas, yang memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Meskipun itu hanya urutan ke-7, ketika lewat, Tang San bisa merasakan fluktuasi vitalitas dan darah yang sangat kuat darinya. Ditambah dengan tubuh yang sangat kuat, orang bisa membayangkan betapa hebatnya efektivitas tempur individu dari iblis gajah ini. Melihat keluarga monster yang begitu kuat, Tang San semakin mengerti mengapa monster dan roh akan memiliki posisi dominan di dunia ini. Bakatnya sangat kuat sehingga mereka tidak memiliki lawan sama sekali. Menurut pemahamannya, yang disebut klan monster sebenarnya adalah monster yang telah mengaktifkan kebijaksanaannya. Di benua peri, sebenarnya ada monster yang tidak memiliki kebijaksanaan. Monster-monster ini juga akan diperbudak dan dikendalikan oleh klan monster. Bahkan akan ada afiliasi antara monster dan monster dengan darah yang sama, dan mereka dapat dianggap sebagai pengikut, tetapi bahkan jika monster ini adalah pengikut, status mereka lebih tinggi daripada pengikut manusia. Lagi pula, di mata monster, monster lebih berguna bagi mereka. Di bawah kepemimpinan Wang Yanfeng, keduanya berbaris di sepanjang tepi jalan. Pengikut manusia tidak memenuhi syarat untuk berjalan di tengah jalan, jika tidak mereka layak diinjak-injak oleh klan monster dan mati, dan tidak ada yang akan peduli sama sekali. Setelah 1,5 hari perjalanan yang tergesa-gesa, keduanya akhirnya tiba di tempat tujuan. Di kejauhan, Tang San melihat sebuah menara besar. Menara ini tingginya 100 meter, ya tidak berlebihan sama sekali. Ada 2 gunung di kedua sisi tembok kota, menara kota ini dibangun di atas gunung. Melalui ajaran Wang Yanfeng, Tang San telah lama mengetahui bahwa kota Kerry adalah kota cekungan.
Dikelilingi oleh pegunungan, dan gunung adalah tempat berlindung terbaik di kota. Hanya sisi utara dan selatan yang memiliki bagian tembok kota, dan kota dapat dimasuki melalui gerbang kota di sini. Gerbang kota terbuka lebar, dan tidak ada penjaga, memungkinkan siapapun untuk masuk dan keluar dengan bebas. Wang Yanfeng tidak segera membawa Tang San ke kota, tetapi menahannya dan menunggu di sampingnya. Setelah menunggu sampai tidak ada lagi monster yang masuk atau keluar dari gerbang kota, Wang Yanfeng menyeret Tang San ke kota dengan cepat. Saat kamu berjalan ke gerbang kota, perasaan pertama Tang San adalah dia telah memasuki dunia lain. Kota Serigala Angin terletak di timur laut benua peri. Sebagian besar waktu sepanjang tahun relatif dingin, tetapi bagian dalam kota Keri sehangat musim semi. Tidak hanya udara hangat dan lembab di sini, tetapi juga energi spiritual surga dan bumi yang jauh lebih kaya daripada dunia luar. Begitu dia memasukinya, dia langsung merasa santai dan bahagia. Tanah di kota seluruhnya diaspal dengan batu tulis, yang terlihat kokoh dan rata. Di kedua sisi jalan, terdapat gedung-gedung tinggi yang terbuat dari kayu dan batu. Begitu dia memasuki kota, dia bisa melihat lebih banyak monster. Semua jenis monster membuat orang merasa pusing. Tang San memikirkan mereka satu persatu sesuai dengan jenis monster yang diajarkan oleh Wang Yanfeng. Meskipun dia sangat membenci klan monster, dia tidak bisa menahan perasaan membuka mata. Jangan lihat, Wang Yanfeng menghalangi penglihatannya dengan tubuhnya, dan berbisik, bagaimana aku memberitahumu sebelumnya. Petik 2. Iya, Tang San menundukkan kepalanya. Pengamatannya tentu saja tidak biasa. Pada saat ini, hatinya penuh kejutan. Klan monster benar-benar terlalu kuat, bahkan lebih kuat daripada ketika binatang roh di dunia itu adalah yang terkuat. Kota Keri ini hanyalah salah satu kota utama klan monster, tetapi semua monster yang dilihatnya memancarkan aura yang kuat. Setiap spesies memiliki karakteristiknya sendiri, bahkan jika itu adalah monster yang sangat umum, kekuatannya tidak lemah. Manusia tanpa bakat memang jauh dari kata sebanding dengan mereka. Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Di dunia ini, sangat sulit bagi manusia untuk bertarung melawan monster. Jika kamu ingin mengubah semua ini, aku khawatir kamu harus mulai dari akar. Ini hanya mungkin jika manusia juga memiliki bakat untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Meski begitu, itu sangat sulit kedua klan peri memiliki terlalu banyak kendali atas benua ini. Manusia hanyalah budak, bahkan jika mereka dapat membangkitkan beberapa bakat, begitu mereka ditemukan, mereka mungkin akan ditekan sejak awal. Terlebih lagi, apakah transformasi Dewa Iblis adalah jalan keluar bagi umat manusia? Sama sekali tidak. Asal-usul perubahan Dewa Iblis adalah bahwa manusia diganggu oleh klan monster, sehingga mencemari darah klan monster. Faktanya, darah campuran semacam ini masih jauh lebih buruk daripada garis keturunan monster yang benar-benar kuat. Agar umat manusia bangkit, umat manusia tidak hanya harus memiliki bakatnya sendiri, tetapi pada saat yang sama, umat manusia harus memiliki ruang untuk berkembang. Gagasan untuk mengubah nasib umat manusia secara bertahap terbentuk di benak Tang San. Ayo cari tempat tinggal dulu, kita mungkin bisa tinggal di sini selama 3 hari. Setelah menyelesaikan tugas, aku akan membawamu berkeliling. Suara Wang Yanfeng datang, menarik Tang San kembali dari pikirannya. Oke, guru. Tang San menurunkan alisnya dan setuju. Keduanya meluncur ke depan, jelas akrab dengan Raja Yanfeng dari Keri, dan segera dia menemukan tempat tinggal. Hotel yang agak sederhana, dan orang yang menjalankan hotel itu juga seorang bawahan manusia. Pemilik toko adalah seorang wanita yang tampak seusia dengan Wang Yanfeng. Melihat Wang Yanfeng membawa Tang San masuk, dia langsung menyambutnya dengan terkejut. Kenapa kamu di sini? Dia datang dan memeluk Wang Yanfeng. Wang Yanfeng juga memeluknya dengan penuh semangat, dengan kegembiraan di matanya, aku dikirim untuk melakukan tugas. Tinggal selama beberapa hari. Tang San, kamu datang. Saat dia berkata, dia melepaskan pelukannya pada wanita itu, dan menarik Tang San ke sisinya. Ini adalah murid yang aku terima tahun lalu, bernama Tang San. Tang San, ini saudara perempuanku, namanya Gui Gui. Kamu bisa memanggilnya Bibi Gui, Wang Yanfeng memperkenalkan. Ternyata adik perempuannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan lega untuk istrinya. Halo Bibi Gui, nama yang aneh. Gui Gui memandang Tang San, dan berkata kepada Wang Yanfeng dengan sedikit terkejut, terbangun di usia yang begitu muda. Sudah lama aku tidak melihat anak yang terbangun seperti itu. Hanya saja dia bisa lulus. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, menunjukkan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Wang Yanfeng terbatuk dan berkata, mari kita atur agar kita tinggal dulu. Dia tidak khawatir sama sekali tentang apakah Tang San bisa lulus ujian, jika Tang San tidak bisa lulus ujian, tidak ada yang akan lulus ujian. Dia tidak bisa memberitahu Gui Gui, anak ini telah mengajarinya cara mengendalikan bila angin. Hotel kecil itu agak kasar, tetapi ada beberapa kamar di dalamnya, total ada hampir 20 kamar, setiap kamar hanya sekitar 10 meter persegi, dan ada 2 tempat tidur di dalamnya. Meski sedikit lebih sederhana, ruangannya masih sepi dan biayanya sangat rendah. Wang Yanfeng meminta Tang San untuk beristirahat di kamar terlebih dahulu, lalu pergi bersama Gui Gui. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu jelas akan menceritakan hal-hal lama. Ada jendela di kamar, tetapi lokasi hotel kecil ini relatif jauh, dan satu-satunya yang dapat kamu lihat ketika kamu membuka jendela adalah tembok tinggi yang tidak jauh. Ketika dia masuk, Tang San melihat tamu-tamu lain, yang pada dasarnya adalah pengikut manusia. Dilihat dari ukuran tempat tidur di kamar, itu jelas disiapkan khusus untuk manusia. Tempat ini harus didedikasikan untuk menerima pengikut manusia.
Hotel ini bahkan tidak memiliki nama, dan tidak ada tanda di luar. Ada area kecil di depan hotel dengan beberapa sayuran yang tumbuh di dalamnya. Meski terlihat lebih sederhana di sini, ketika datang ke sini, kamu akan merasa seolah-olah terpisah dari kota besar ini dan merasa nyaman. Mungkin, tempat ini juga bisa dianggap sebagai tanah suci manusia di kota Kerry. Setelah 1 jam penuh, ketika hari mulai gelap, Wang Yanfeng kembali dan meminta Tang San untuk pergi makan malam. Makan malam sangat kaya, dengan daging. Tapi rasanya secara alami seperti itu. Setelah datang ke dunia ini, Tang San tidak pernah makan enak. Melalui pengamatannya, bahkan monster serigala di kota serigala angin makan hampir sama dengan mereka, tetapi hanya dalam jumlah yang lebih besar. Dalam hal tingkat makanan dan minuman, dunia ini tampaknya jauh lebih buruk daripada dunia aslinya. Gui Gui menemani mereka makan malam, dan selama makan malam, Gui Gui berkata kepada Wang Yanfeng, apakah kamu ingin membawanya bersamamu besok? Petik 2. Wang Yanfeng menoleh untuk melihat Tang San dan berkata, besok aku akan pergi ke rumah leluhur klan Serigala Angin di kota Kerry untuk menyerahkan daftar, apakah kamu ingin pergi bersama? Tidak akan ada bahaya, tapi kamu harus hati-hati. Monster serigala di sana biasa saja. Yang satu lebih kuat dari tuan kita. Aku akan pergi denganmu, kata Tang San tanpa ragu-ragu. Suantian gongnya dan peningkatan bila angin masih harus dimulai dari iblis serigala. Jika ada kesempatan untuk melahap kekuatan garis keturunan iblis serigala tingkat tinggi, premisnya adalah bahwa tubuhnya saat ini dapat menahannya, yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan terobosannya. Oke, Wang Yanfeng mengangguk. Gui Gui melirik Wang Yanfeng dengan aneh, Tang San hanyalah seorang anak berusia 9 tahun di matanya, tetapi menilai dari sikap Wang Yanfeng terhadap Tang San, dia merasa bahwa kakaknya memperlakukan anak ini dengan sikap yang sama, ini membuatnya merasa sedikit aneh. Gui Gui memandang Tang San dan berkata, Tang kecil, berapa tingkat transformasi serigala anginku saat ini? Mendengar pertanyaannya, Tang San memandang Wang Yanfeng. Wang Yanfeng terbatuk dan berkata, tidak apa-apa. Aku merasa sangat berharap untuk menghadapi penilaian selanjutnya. Efek kebangkitannya sangat bagus. Mata Gui Gui berbinar, tidak heran kamu membawanya bersamamu. Namun, kamu harus menjaganya, monster-monster itu tidak pernah memiliki sikap yang baik terhadap kita, jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Petik 2. Jangan khawatir. Tang San cukup stabil, kata Wang Yanfeng sambil tersenyum, dia sudah lama berhenti memperlakukan Tang San sebagai seorang anak. Dalam pertukaran yang biasa, kata-kata dan emosi Tang San memiliki perasaan muda dan dewasa, seolah-olah dia adalah yang tertua di antara kelompok siswa. Gui Gui bahkan lebih bingung, sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada anak ini. Setelah menyelesaikan tugas kali ini, apakah kamu berencana untuk berkeliling kota? Petik 2. Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, aku membawanya kali ini karena aku ingin dia melihat dunia. Gui Gui berkata, baiklah. Kota Kerry baru-baru ini sangat damai, dan tidak ada konflik. Kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Tang San mau tidak mau bertanya, Bibi Gui, apakah akan ada konflik di kota ini? Gui Gui berkata, tentu saja ada. Ada banyak monster yang tidak menyukai satu sama lain di antara berbagai ras, terutama mereka yang memiliki kekuatan yang sama, yang sering memperebutkan peringkat. Karena peringkat yang berbeda, sumber daya yang dapat mereka peroleh juga berbeda. Misalnya, klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul bermusuhan, dan kami sering berperang, dan sebagian besar waktu kami menderita. Oleh karena itu, jangan mudah mengungkapkan perubahanmu, karena kamu tidak tahu kapan, kamu akan bertemu dengan klan monster yang merupakan musuh kita. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita pengikut. Jika pengikut mati, klan Serigala Angin bahkan tidak akan berkedip. Mereka tidak dengan mudah mengungkapkan diri mereka sendiri. Transformasi Dewa Iblis telah menjadi cara bertahan hidup bagi pengikut manusia kita, apakah kamu mengerti? Klan Kilat Macan Tutul. Kilat Macan Tutul. Hati Tang San tiba-tiba tergerak, Bibi Gui. Klan Kilat Macan Tutul itu juga ada di kota Kerry ini. Iya, rumah leluhur mereka juga ada di sini. Sebagai salah satu dari 7 kota utama, kota Kerry memiliki rumah leluhur dari 7 klan besar. Yang disebut rumah leluhur adalah inti dari klan ini. Suku Serigala Angin, Kilat Leopard klan semuanya ada di dalamnya. Meskipun masing-masing hanyalah cabang dari Iblis Serigala dan Iblis Macan Tutul, mereka memiliki tempat di kota. Rumah leluhur dari klan utama semuanya ada di sisi kota Roh Kudus. Tapi ada hanya 10 teratas. Hanya klan besar yang memenuhi syarat untuk menempatkan rumah leluhur mereka di area inti kota Roh Kudus. Rumah leluhur klan besar lainnya hanya dapat berada di area luar. Tang San dengan tegas mengingat apa yang dikatakan Gui Gui di dalam hatinya. Gui Gui tinggal di kota Kerry dan tampaknya tahu lebih banyak daripada Wang Yanfeng. Bibi Gui, apakah kamu pernah ke kota Roh Kudus? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Gui Gui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah, aku baru saja mendengarnya. Ini bukan tempat di mana pengikut biasa bisa pergi. Di sana, keberadaan terkuat dari 2 ras peri berkumpul. Monster besar bersin, dapat membunuh kita. Dikatakan bahwa itu adalah kota besar yang tak terlihat. Setelah makan malam, Wang Yanfeng dan Tang San beristirahat lebih awal. Duduk bersila di tempat tidur, Tang San jelas bisa merasakan bahwa dia bisa menyerap vitalitas surga dan bumi lebih cepat di sini. Vitalitas dunia di kota Kerry sangat kuat. Selain itu, setelah Tang San memasuki kota, ia menemukan bahwa di kota ini, kekuatan langit dan bumi masih berbeda di tempat yang berbeda. Seperti di mana mereka tinggal, itu milik daerah yang lebih tipis.
Malam sunyi. Dini hari berikutnya, setelah sarapan, Wang Yanfeng dan Tang San meninggalkan hotel kecil dan pergi ke rumah leluhur suku Serigala Angin. Rumah leluhur klan Serigala Angin terletak di area inti kota Keri. Kota cekungan ini cukup besar, dan tidak mungkin berlari di jalanan. Wang Yanfeng dan Tang San berjalan lebih dari 2 jam untuk mencapai tujuan mereka. Di kejauhan, Tang San melihat rumah leluhur klan Serigala Angin. Alasan mengapa kamu bisa mengetahuinya dengan matamu adalah karena ada tanda kepala serigala biru besar di dinding halaman yang tinggi. Diameter kepala serigala ini lebih dari 3 meter, dan sangat mencolok di atas gerbang halaman yang tinggi. Cahaya abu-abu kebiruan yang redup memancar keluar, membuat elemen angin di udara sekitarnya jelas lebih kaya. Bahkan ada arus udara samar yang beriak keluar, menolak semua keberadaan di dekat gerbang halaman. Ini ternyata adalah seluruh bagian dari batu roh angin dengan diameter 3 meter, betapa beratnya. Dari luar, dinding halaman rumah leluhur klan Serigala Angin memanjang ke kedua sisi, setidaknya 100 meter. Dinding halaman setinggi 10 meter benar-benar menutupi semua yang ada di dalamnya, dan tidak mungkin untuk melihat bagian dalam dari luar. Begitu Wang Yanfeng dan Tang San mendekati dinding halaman, tekanan tak terlihat muncul, membuatnya sulit untuk bernapas. Wang Yanfeng memimpin Tang San sepanjang dinding halaman. Ketika mereka mendekati gerbang, beberapa monster serigala menghalangi jalan mereka. Ada total 4 monster serigala yang menjaga di luar gerbang, semuanya tingginya lebih dari 2 meter, dan basis kultivasi mereka sekitar peringkat keempat. Wang Yanfeng segera melepaskan transformasi serigala anginnya, tubuhnya membengkak, dan matanya memancarkan cahaya biru, menunjukkan statusnya sebagai pengikut klan Serigala Angin. Apa yang kamu lakukan di sini? Monster serigala bertanya dengan dingin. Wang Yanfeng buru-buru berkata, kami dari kota Kuangfeng. Kali ini, kami di sini untuk mengirim daftar upeti tahun ini kepada penguasa klan. Aku ingin merepotkanmu untuk memberi tahu kami. Ketika dia mendengar bahwa dia ada di sini untuk memberikan daftar upeti, ekspresi iblis serigala dari suku Serigala Angin sedikit mereda, dan berkata, masuklah langsung denganku. Saat dia berkata, dia memimpin untuk berjalan masuk. Wang Yanfeng dengan cepat mengikuti. Tepat ketika Tang San hendak mengikuti, tangan besar milik iblis serigala berhenti di depannya. Jangan masuk, bocah. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari kematian. Tunggu di luar. Tang San memandang Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak mengharapkan ini, jelas karena Tang San terlalu muda, monster serigala ini terlalu meremehkannya. Wang Yanfeng buru-buru berkata, Tang San, kalau begitu kamu bisa menungguku di luar. Pergi ke sana dan tunggu. Di depan rumah leluhur marga Fenglang adalah tempat yang relatif terbuka, seperti kotak kecil. Ada pohon kuno besar di tengah alun-alun kecil. Pohon kuno yang menjulang tinggi membutuhkan setidaknya selusin orang saling berpelukan kanopi membawa banyak keteduhan. Area ini adalah area inti dari seluruh kota Keri. Wang Yanfeng telah memberitahu Tang San sebelumnya bahwa rumah leluhur beberapa keluarga besar berada di area ini. Wang Yanfeng mengedipkan mata pada Tang San, artinya dia harus pergi ke pohon besar dan menunggu. Jangan berkeliaran di depan monster serigala ini, jangan sampai mereka terlalu banyak bertanya atau bosan dengan apa yang harus dilakukan dengannya. Tang San dengan jujur setuju, berbalik dan pergi. Setan serigala itu jelas tidak menganggap serius Tang San, dan memimpin membawa Wang Yanfeng ke leluhur. Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit merasa bosan, dia awalnya ingin mengunjungi rumah leluhur suku Serigala Angin, merasakan tingkat energi iblis serigala suku Serigala Angin tingkat tinggi, dan mengamati medan untuk mencuri garis keturunan Serigala Angin untuk dirinya sendiri di masa depan. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Berjalan di bawah pohon besar, kanopi besar menutupi area yang luas, udara di sini menjadi semakin segar. Di area inti kota Keri, ada beberapa monster yang lewat, dan ada rumah besar lain di kejauhan. Agar tidak membiarkan iblis serigala yang menjaga pintu terlalu memperhatikannya, Tang San hanya berjalan ke sisi lain dari pohon besar dan menemukan tempat untuk duduk dan menunggu Wang Yanfeng. Dia datang ke sisi lain dari pohon besar, dan baru saja duduk, dia melihat sebuah toko kecil di pinggir jalan di kejauhan. Apakah ada toko di sini? Toko ini sepertinya terbagi menjadi bagian depan dan belakang, bagian depan adalah toko, dan bagian belakang sepertinya tempat tinggal. Sebuah tanda digantung di permukaan toko, dan tanda itu berbunyi, Toko Teh Susu Mei Gongxi. Jual teh susu? Apa itu teh susu? Tidak ada hal seperti itu di dunia kehidupan Tang San sebelumnya, dan dia belum pernah melihatnya di dunia ini, sepertinya itu harus menjadi minuman. Meskipun tidak banyak monster yang lewat di sini, apalagi bisnis toko teh susu ini, akan ada banyak monster yang lewat untuk membeli cangkir. Cangkirnya tidak terlihat kecil. Tang San memfokuskan penglihatannya, cahaya ungu melintas di matanya, dan memutar murid sihir ungunya untuk melihat ke toko teh susu. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tiba-tiba tampak terkejut. Orang-orang yang menjalankan toko adalah dua wanita, wanita manusia. Seorang wanita sedikit lebih tua, terlihat sekitar 30 tahun, terlihat sangat cantik, memiliki rambut hitam dan mata hitam, selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, matanya lembut dan mudah untuk membuat orang merasa dekat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Wanita di sampingnya lebih muda, dia tampak berusia 16 atau 17 tahun, dan penampilannya cukup bagus, jadi dia membantu. Bagaimana pengikut manusia bisa menjalankan toko di jantung kota Keri? Terlebih lagi, tampaknya monster yang pergi membeli teh susu tidak membeda-bedakan mereka. Mereka semua membelinya dan pergi, menggunakan koin monster terendah. Jelas, harga teh susu tidak mahal, dan beberapa monster bahkan membeli beberapa cangkir.
Namanya kedai teh susu Mei Gongxi. Apakah wanita yang lebih tua ini Mei Gongxi? Namanya agak menarik, dan sesuai dengan namanya. Tang San menyentuh tubuhnya, Wang Yanfeng memberinya beberapa koin iblis yang terbuat dari batu roh angin sebelumnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk membeli secangkir teh susu dan mencobanya. Penjaga toko manusia memberinya rasa keintiman naluriah. Sejak dia datang ke kota Kerry, hatinya sedikit sesak. Ketika dia melihat toko di depannya, tanpa sadar dia bertanya-tanya, seperti apa rasanya teh susu itu. Tang San melihat sekeliling, tidak ada monster yang muncul, dan toko teh susu Mei Gongxi baru saja mengirim beberapa tamu dari klan monster, dan ada celah sesaat. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan koin iblis yang terbuat dari batu roh angin, dan berjalan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia ini dan bersiap untuk menggunakan mata uang dunia ini untuk transaksi. Toko teh susu Mei Gongxi semakin dekat, dan aroma samar susu keluar dari toko teh susu, menusuk lubang hidungnya, dan dia tidak bisa menelan seteguk air liur. Melihat bahwa hanya ada belasan meter dari toko teh susu Mei Gongxi. Saat dia semakin dekat, dia bisa melihat situasi di toko teh susu dengan lebih jelas. Wanita cantik dan gadis kecil itu sibuk. Pada saat ini, orang lain keluar dari ruangan, mendatangi wanita cantik itu, tersenyum dan mengatakan sesuatu padanya. Langkah kaki Tang San berhenti pada saat ini, dan seluruh tubuhnya benar-benar membeku. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka, dan matanya terbuka lebar. Segala sesuatu di sekitarnya tampak benar-benar terisolasi pada saat ini, di matanya dan di hatinya, hanya ada sosok yang tersenyum. Orang yang keluar dari ruangan itu tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, dengan sosok mungil dan proporsional, dengan rambut hitam yang tersebar rapi di belakang kepalanya, wajah merah muda dan fitur wajah yang halus. Dia dengan sempurna mewarisi semua kelebihan seorang wanita cantik, dan dia sedikit lebih hidup dan eksentrik. Ketika mata hitamnya yang besar berkedip, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Pada saat ini, semuanya tampak tidak relevan. Di matanya, hanya ada sosok ini. Meskipun penampilannya berbeda dari yang sebelumnya, dan bahkan temperamennya telah berubah, jejak yang tertulis di kedalaman kesadarannya dengan jelas mengenali sosok ini. Tang San tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya begitu lancar. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki perlawanan terhadap dunia jahat ini, dan di dalam hatinya hanya ada rasa syukur. Hatinya bergetar, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, itu dia, itu dia. Semua jenis kehidupan lampau, mengalir deras di hatiku. Ini adalah pernikahan kematian, ini adalah satu-satunya pengejaran di hatinya. Dia berdiri belasan meter di depan toko teh susu Mei Gongxi, dan 3 orang di toko secara alami melihatnya. Wanita cantik itu memandang Tang San dengan tatapan tumpul, dan gadis di sampingnya secara alami juga melihatnya. Gadis itu mengerutkan kening, wanita cantik itu mengatakan sesuatu kepada gadis itu, lalu menunjuk ke Tang San. Gadis itu mengangguk, lalu menghilang dari pandangan Tang San. Tubuh kaku Tang San maju selangkah tanpa sadar, membuka mulutnya, dan hampir berteriak, "Jangan pergi." Saat sosok itu menghilang, Tang San merasakan banyak kekosongan di hatinya. "Hei, beri kamu minum." Saat itu, sebuah suara manis terdengar di telinganya. Tang San perlahan menoleh, tubuhnya yang kaku mulai bergetar. Orang yang akrab tetapi tidak dikenal yang membuatnya bermimpi sudah ada di depannya. Cangkir diserahkan kepadanya, dengan aroma samar susu dan teh. Gadis berambut hitam itu mengerutkan kening lagi ketika dia melihat tatapan lesu Tang San. Dia mendorong teh susu di tangannya ke tangan Tang San, dan berkata dengan marah, "Jangan lihat, cepat dan pergi." Jarak antara keduanya begitu dekat, suara Tang San bergetar, "Xiao, Xiao Wu." Petik 2. Gadis itu tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat ke arah toko teh susu, dan wanita cantik itu melambai padanya dan berkata, "Xiao Mei, kembalilah." Petik 2. Oke. Ibu, gadis itu setuju. Berbalik dan berjalan kembali. Tang San mengambil teh susu dan mengikuti langkah maju tanpa sadar. Pada saat ini, gadis itu berbalik dan berkata kepadanya, "Kamu salah mengira orang, aku bukan Xiao Wu." Semua orang memanggilku Tuan Muda Mei. Tang San memegang teh susu hangat, membuka mulutnya, dan menemukan bahwa tenggorokannya benar-benar tercekik, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sudah 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Dalam 9 tahun, dia telah melihat kesengsaraan umat manusia di dunia ini, kehilangan ibu yang melahirkannya di dunia ini, dan dalam bahaya dibunuh oleh monster. Setiap saat guru Wang Yanfeng menerima kehangatan di rumah, dan semua ini terus-menerus menyentuh hatinya. Namun, dia tidak pernah begitu bersemangat seperti sekarang. Sebagai manusia generasi ketiga, dia telah mengalami terlalu banyak, terlalu banyak. Ketika dia melihat kekasihnya lagi hari ini, setelah 9 tahun dan banyak pikiran dan kekhawatiran, dia akhirnya melihatnya lagi. Pada saat ini, emosinya tidak bisa lagi dikendalikan, dan air mata mengalir. Pada saat ini, yang muncul di benaknya adalah berbagai hal antara dia dan dia di kehidupan sebelumnya, senyum manis dari kehidupan terakhirnya muncul. Dua sosok dengan penampilan berbeda perlahan tumpang tindih di benaknya. Matahari tampaknya menjadi lebih cerah, dan udara di sekitarnya tampak lebih menyegarkan. Dunia yang begitu tidak bersahabat dengan manusia ini begitu indah bagi Tang San saat ini. Dia akhirnya menemukan reinkarnasi istrinya. Ini jauh lebih mudah dari yang dia harapkan. Dia telah menemukannya tanpa mengalami lemparan dan belokan, dan tanpa bepergian ke seluruh daratan. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Xiao Wu, Mei Gongxi,
Mei Gongxi. Pada saat ini, Tuan Muda Mei telah kembali ke toko, dan ibunya sedang berbicara dengannya. Tuan Muda Mei memandang Tang San di luar dengan sedikit terkejut, dan kebetulan melihatnya menangis. Mata besar Tuan Muda Mei yang indah dipenuhi dengan keraguan, tetapi ibunya tersenyum pada Tang San, membuat gerakan bersulang dengan tangannya, memberi isyarat kepadanya untuk minum teh susu. Suasana hati Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, dan pada saat ini, bahkan kesadarannya bergetar. Tangannya juga gemetar, tetapi dia berhati-hati untuk tidak membiarkan setetes teh susu meluap, membawa cangkir yang terbuat dari venir kayu ke mulutnya dan menyesapnya. Aroma susu yang samar bercampur dengan aroma teh yang samar, dan ada aroma manis yang turun. Teh susu hangat menghangatkan seluruh tubuhnya, seperti hatinya telah terisi kembali. Pada saat ini, hatinya tidak lagi kosong, tidak lagi mengembara, dia telah menemukan takdirnya sendiri lagi. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Dia bahkan merasa berterima kasih kepada iblis serigala untuk pertama kalinya di dalam hatinya, karena serigala angin tidak mengizinkannya memasuki rumah leluhur klan serigala angin, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Muda Mei. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Tang San menyesap teh susu lagi, menyeka air mata dari wajahnya, berbalik, berjalan ke pohon besar lagi dan duduk. Secangkir teh susu Mei Gongxi di tangannya adalah minuman terbaik yang pernah dia minum di dunia ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak ada yang lebih baik daripada menemukannya. Dia hanya melihat toko teh susu dari kejauhan, dan melihat putra, ibu dan anak perempuannya yang cantik sibuk di toko dari kejauhan. Dalam kehidupan ini, dia adalah seorang manusia. Selama 9 tahun terakhir, Tang San telah berkultivasi setiap hari, tidak banyak waktu untuk benar-benar memikirkannya. Karena dia tahu bahwa untuk menemukan reinkarnasi istrinya, dia harus terlebih dahulu menjadi kuat. Pada saat ini, otaknya tampaknya dihidupkan kembali. Yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana cara mendekatinya sesegera mungkin, melindunginya dari dekat, membuatnya jatuh cinta lagi, dan benar-benar berjalan bersamanya. Baginya, tidak ada yang lebih mendesak. Apakah kamu Xiao Wu atau Mei Gongxi, kamu ditakdirkan untuk menjadi istriku. Pada saat ini, suara yang sedikit terkejut datang dari sekitar. Tang San, dari mana kamu mendapatkan minumanmu? Petik 2. Tang San terbangun dari pikirannya. Ketika dia bangun dan melihat, dia melihat bahwa Wang Yanfeng sudah datang di sisinya. Dari tatapannya, dia bisa mengatakan bahwa tugas kali ini seharusnya berhasil diselesaikan. Tang San menunjuk ke toko teh susu Mei Gongxi di kejauhan. Guru, apakah kamu melihat toko ini? Teh susunya enak. Wang Yanfeng tertegun, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah area inti kota Keri, dan aku jarang datang ke sini. Setiap kali aku datang, aku pergi ke rumah leluhur untuk menyelesaikan tugas dan pergi. Ayo pergi, bangsawan di sini tidak memiliki temperamen yang baik. Petik 2. Oke, Tang San mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Guru, tunggu aku. Mengatakan itu, dia dengan cepat berlari ke arah toko teh susu Mei Gongxi. Pada saat ini, Tuan Muda Mei sedang menghitung mata uang dan mengklasifikasikan koin iblis. Ibunya baru saja mengirim tamu dari klan iblis. Ada apa, anak muda? Apakah teh susu itu enak? Wanita cantik itu bertanya ketika Tang San datang. Saat mereka semakin dekat, Tang San bisa merasakan kecantikan ibu Tuan Muda Mei bahkan lebih. Itu adalah semacam kecantikan lembut yang membuat seseorang merasa seperti angin musim semi, dan sepertinya ada kehangatan samar di matanya. Tang San mengeluarkan satu-satunya koin iblis Fengling Stone yang dia miliki dan meletakkannya di atas meja. Bibi, teh susunya enak, terima kasih. Ini uangnya. Petik 2. Aku tidak butuh uang untuk minuman ini. Ibu Mei Gongxi berkata dengan lembut, ayo cepat pergi dari sini, monster yang lewat di sini tidak terlalu baik. Petik 2. Bibi, aku ingin memberi uang. Terima kasih dan juga, namaku Tang San. Ketika dia mengucapkan kata-kata namaku Tang San, matanya mengarah ke Mei Gongxi. Pada saat ini, putra cantik itu menghadap ke samping dengan punggungnya, dan tidak ada respons. Tang San menatap Tuan Muda Mei lagi dengan dalam, panggilan Wang Yanfeng sudah terdengar di kejauhan. Meskipun dia memiliki semua jenis kengganan dan nostalgia di hatinya, dia hanya bisa pergi dengan cepat. Ibu Tuan Muda Mei memandang anak ini dengan heran. Dengan pengalamannya, dia tentu saja dapat melihat bahwa Tang San memandang Tuan Muda Mei secara berbeda. Meskipun putriku masih muda, dia tahu betapa baiknya dia. Hanya saja anak manusia kecil di depannya memandang putrinya dengan tidak hanya kekaguman dan kegilaan, tetapi juga emosi yang sangat dalam, dan bahkan ada air mata di sudut matanya. Apakah ini, menyentuh adegan itu? Tang San kembali ke Wang Yanfeng dan minum teh susu terakhir, tetapi masih memegang cangkir kosong, enggan melepaskannya, hanya karena dia telah mengambil cangkir itu, dan sepertinya ada jejak napas di atasnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dalam perjalanan kembali ke hotel, Tang San mengikuti Wang Yanfeng sepanjang waktu. Ketika dia datang, dia melihat ke kiri dan ke kanan, hanya menundukkan kepalanya dan berjalan dengan cara yang paling standar sebagai pengikut. Wang Yanfeng secara alami merasakan perubahan suasana hatinya, dan setelah kembali ke hotel, dia bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Guru, aku baik-baik saja sekarang, sangat baik. Tang San tersenyum, itu adalah senyum dari hati. Wang Yanfeng melihat senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya secangkir teh susu sangat menyentuhmu. Ya, di dunia ini, meskipun ada target jahat yang tak terhitung jumlahnya terhadap kita, ada juga hal-hal baik. Dalam hidupmu,
Bahkan jika kamu menghadapi kedengkian setiap hari, kamu harus tetap menyimpan perasaan baik di hatimu, hanya dengan cara ini kamu bisa penuh sinar matahari di hatimu dan selalu penuh harapan. Tidak ada keraguan bahwa dia mengucapkan kata-kata ini dengan emosi, dan mengapa Tang San tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Setelah urusan selesai, kita bisa tinggal di kota selama 2 hari. Aku akan membawamu berkeliling. Wang Yanfeng berkata sambil tersenyum. Misinya kali ini berhasil diselesaikan. Master klan Serigala Angin menyetujui jumlah upeti. Setelah kembali, dia dapat berkomunikasi dengan Tuan Kota Serigala Angin dengan lancar. Tang San berkata, Guru, apakah ada tempat yang ramai di kota Keri? Aku ingin pergi memeriksanya. Wang Yanfeng berkata, tidak apa-apa untuk pergi ke tempat yang ramai, tetapi seperti yang aku katakan, berhati-hatilah dalam kata-kata dan perbuatanmu, dan ikuti aku. Petik 2. Oke, tidak masalah, Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Wang Yanfeng berkata, aku sudah lama tidak ke sini, aku akan bertanya pada bibi Guimu. Ketika dia menemukan hantu itu dan berkata bahwa dia berencana untuk membawa Tang San ke tempat yang ramai, hantu itu berkata, ada tempat-tempat yang ramai secara alami, dan ada banyak. Ngomong-ngomong, tidak jauh dari sini, ada tempat untuk dikunjungi. Dengar, malam ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah kontes tabrakan tahunan kota Keri. Tidak hanya monster di kota Keri yang akan berpartisipasi, tetapi beberapa desa dan kota sekitar tempat klan kuat ditempatkan juga akan berpartisipasi. Petik 2. Apa kompetisi tabrakan itu? Wang Yanfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Gui berkata, yang disebut kontes tabrakan adalah bahwa kedua sisi kompetisi mulai pada saat yang sama pada jarak 30 meter dan bertabrakan satu sama lain. Siapapun yang mundur lebih banyak setelah tabrakan akan kalah. Jika tidak, ia menang. Monster of tingkat yang berbeda. Dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Secara umum, itu dimulai di tingkat ketiga. Yang tertinggi adalah tingkat keempat. Ini adalah pertemuan besar monster generasi muda. Alasan mengapa terbatas pada tingkat ke-6 adalah karena tabrakan yang kuat orang-orang di atas tingkat ke-6 kemungkinan besar akan menyebabkan masalah korban yang tidak diperlukan. Juga, jika kamu telah mencapai tingkat ke-6 atau lebih tinggi, kamu tidak terlalu tertarik pada kompetisi seperti game semacam ini. Ini agak menarik, tetapi karakteristik dari ras yang berbeda-berbeda. Pasti ras dengan tubuh yang lebih kuat yang memiliki keuntungan, kata Wang Yanfeng sambil tersenyum. Gui berkata, aku pergi untuk melihatnya sekali, dan itu masih memiliki beberapa trik. Yah, sekarang belum terlalu dini, ayo pergi setelah makan malam. Seharusnya tepat pada waktunya untuk memulai kontes tabrakan. Tang San dan Wang Yanfeng pergi ke rumah leluhur klan Serigala Angin hari ini, dan butuh lebih dari 4 jam untuk melakukan perjalanan bola-balik, ditambah waktu yang dihabiskan di sana, sudah sore ketika mereka kembali. Tang San tentu saja tidak keberatan untuk menonton kompetisi tabrakan, terutama karena kompetisi ini merupakan tabrakan antara monster tingkat 3 hingga 6, yang persis seperti yang dia inginkan. Setelah melihat Tuan Muda Mei, pikirannya menjadi hidup dan dia ingin menjadi lebih kuat. Toko teh susu Mei Gongzi terletak di area inti kota Keri, di mana tidak boleh ada kekurangan monster kuat dari urutan ke-8 dan ke-9. Aku akhirnya menemukannya, tidak ada yang lebih penting daripada melindunginya. Dan jika kamu ingin melindunginya, kamu harus terlebih dahulu menjadi kuat, dan kekuatan saat ini jelas jauh dari cukup. Interaksi antara Suantian Gong yang dikultivasikan oleh Tang San dan energi garis keturunan dari ras monster dunia ini. Setelah bertahun-tahun, pada dasarnya dia telah menemukan jawabannya. Suantian Gong memiliki kemampuan untuk melahap dan mengubah, dia dapat mengubah energi yang diserap dari dunia luar menjadi kekuatannya sendiri, dan meninggalkan jejak garis keturunan di tubuhnya sendiri. Melalui merek garis keturunan, itu dapat secara terbalik mengubah Suantian Gong untuk melepaskan kemampuan serupa. Dan semakin kuat mereknya, saat bertransformasi, Tang San juga dapat mengubah keterampilan yang lebih kuat. Merek darah monster yang tersisa di tubuhnya seperti izin dari berbagai tingkat keterampilan ini. Dia tidak hanya perlu meningkatkan keterampilan surgawi yang mendalam, tetapi juga meningkatkan level brandingnya, untuk menampilkan kemampuan yang lebih kuat, dan dia juga dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Menurut penelitian dan perasaan Tang San, setidaknya sebelum Suantian Gong menerobos ke tingkat ke-9, dia harus berkultivasi dengan cara ini. Dengan cara ini, cara terbaik baginya untuk meningkatkan dirinya dengan cepat adalah dengan memiliki lebih banyak keterampilan. Manusia di dunia ini, jika mereka mewarisi darah monster, hanya dapat memiliki satu jenis keterampilan. Namun, dia tidak dibatasi oleh batasan ini ketika dia melahap Suantian Gong, dan dapat sepenuhnya memiliki berbagai keterampilan. Semakin banyak keterampilan, semakin kuat kekuatannya secara alami berada di bawah kondisi kolokasi yang wajar. Di tempat yang ramai di kota, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencoba menyerap beberapa kemampuan tingkat rendah dengan memancing di perairan yang bermasalah. Dia perlu memiliki lebih banyak keterampilan dari kekuatan darah klan monster untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat yang sama, energi yang diserap diubah menjadi kekuatan seni langit misterius, yang juga memungkinkannya untuk meningkatkan dirinya lebih cepat. Mengenai kultivasi, Tang San hari ini dapat dikatakan sebagai hari paling positif sejak dia datang ke dunia ini. Tingkat keempat tidak cukup, dan tingkat kelima tidak cukup. Setidaknya kamu harus berkultivasi ke tingkat ke-9 sesegera mungkin, sehingga kesadaran spiritualmu dapat ditingkatkan kembali, dan pengetahuan spiritual dapat dibangun kembali dan kekuatan semangat bisa dibangun kembali. Hanya dengan membangkitkan beberapa kemampuan yang tidak ada di dunia ini, tetapi dimiliki di kehidupan sebelumnya, ini dapat benar-benar melindungi putra yang cantik. Tang San beristirahat sebentar dan makan malam.
Gui Gui berganti pakaian yang relatif cantik, dan kemudian membawa Wang Yanfeng dan Tang San keluar. Alasan mengapa Gui Gui berpakaian lebih cantik, karena dunia juga menilai orang dari penampilannya. Sebagai ras bawahan, manusia sebenarnya tidak bermusuhan di kota-kota besar, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, monster biasa tidak akan melakukan apapun pada mereka. Lagi pula, klan monster juga membutuhkan pengikut untuk melayani. Manusia bisa dikatakan paling pintar di antara semua ras pengikut, meskipun mereka tidak kuat, mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih rumit jauh lebih baik daripada ras pengikut lainnya. Tingkat kompetisi tabrakan tidak terlalu tinggi, lagi pula, hanya monster dari urutan ketiga hingga keenam yang berpartisipasi, sebagian besar peserta adalah anak muda, dan hadiahnya relatif tidak terlalu besar. Hadiah untuk tempat pertama adalah 5 koin elemen. Meskipun daya beli koin elemen sangat luar biasa, bagi kebanyakan monster berkantong tebal, hadiah semacam ini tidak besar. Apalagi ini adalah hadiah untuk peringkat ke-6 tempat pertama. Hadiah tingkat yang lebih rendah bahkan lebih sedikit, juara tingkat kelima dihargai dengan 4 koin elemen, juara tingkat keempat dihargai dengan 3 koin elemen, dan juara tingkat ketiga hanya dihargai dengan 1 koin elemen. Adapun peringkat lainnya, hadiahnya semua koin Linki. Kamu harus tahu bahwa level tertinggi dalam sistem mata uang adalah koin Zijin, dan level kedua adalah koin Tianxi. Tak satu pun dari kedua koin ini muncul dalam hadiah. Dapat dilihat bahwa game ini lebih merupakan permainan. Tempat diadakannya kontes tabrakan adalah alun-alun yang dikelilingi oleh berbagai toko. Jika sebelum bertemu Tuan Muda Mei, Tang San mungkin sangat tertarik dengan toko-toko ini, karena itu akan sangat membantunya untuk memahami klan monster. Tapi sekarang, dia lebih tertarik pada kompetisi tabrakan. Pada saat ini, ribuan monster telah berkumpul di alun-alun. Ada ruang terbuka di tengah, dan orang yang bertanggung jawab untuk isolasi adalah Carry Guard kota Carry. Carry Guard bukanlah spesies tunggal, melainkan dipilih dari berbagai ras. Jika kamu ingin menjadi Carry Guard, kamu harus memiliki setidaknya kekuatan tingkat keempat. Di klan monster, sistem tentara didasarkan pada kota, dan 7 kota utama memiliki penjaganya sendiri. Di tentara, semakin tinggi basis kultivasi, semakin tinggi posisinya secara alami, dan peringkat keempat hanyalah penjaga carry yang paling umum. Dapat dilihat betapa kuatnya klan monster dan klan roh di benua peri ini. Ada banyak populasi bawahan di antara kerumunan, di antaranya pengikut manusia lebih banyak. Beberapa manusia menemani monster, rupanya pengikut mereka. Sebelum kompetisi benar-benar dimulai, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di sekitar alun-alun, sebuah pilar kayu besar didirikan, dan biji di atasnya memancarkan cahaya, menerangi alun-alun. Suasana di sini lebih bercampur, karena terlalu banyak spesies berbeda berkumpul, tetapi energi spiritual surga dan bumi cukup kuat. Tang San mengikuti Gui Gui dan Wang Yanfeng ke sudut di tepi lapangan bermain, dan aku akhirnya sampai di tempat untuk berdiri. Di sini, kebanyakan dari mereka adalah spesies bawahan. Lapangan bermain berbentuk lingkaran, berdiameter sekitar 50 meter, dikelilingi oleh Carry Guard. Ada meja di sisi lapangan dengan koin di atasnya. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat koin elemen. Koin elemen dari elemen yang berbeda memancarkan sinar cahaya yang berbeda, yang sangat mencolok di malam hari, sepenuhnya menutupi kilau koin Linki di sebelahnya. Koin Linki berwarna perak gelap dan tampak sederhana dan terkendali. Meskipun tidak memiliki kecemerlangan yang berharga dari koin unsur di bawah cahaya, itu memberi Tang San perasaan yang agak aneh. Kompetisi tabrakan akan segera dimulai. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Segera, monster di sekitar arena mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga, membuat Tang San merasa seolah-olah dia telah memasuki kawanan binatang buas. Seorang pria besar yang kokoh berjalan ke lingkaran dalam. Tubuhnya yang besar dan tegak setinggi 4 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Rambut hitamnya menutupi seluruh tubuhnya, dan dia tidak mengenakan pakaian di bagian atas tubuhnya, hanya sepasang celana kulit dikencangkan di pinggangnya. Ada pola berbentuk V besar yang dibentuk oleh rambut putih di dada. Dari penampilannya, Tang San tahu bahwa ini pasti beruang setan. Ada banyak jenis monster beruang, dan dia tidak tahu klan mana itu. Ini adalah klan beruang yang kejam, sekelompok iblis beruang yang kuat, kedua setelah keluarga kerajaan terkuat di antara iblis beruang. Klan beruang yang kejam berbakat dan kuat, dan klan beruang dewasa yang kejam semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 6. Gui Gui berbisik, klan beruang yang kejam. Tang San mengingatnya diam-diam di dalam hatinya. Dewasa tingkat 6, ras monster yang kuat ini memang tirani. Setan beruang dari klan beruang yang kejam sudah berdiri di tengah arena saat ini, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan gelombang suara yang kuat bersaing untuk menekan semua sorakan di sekitarnya. Setidaknya urutan ke-7, kata Wang Yanfeng dengan suara rendah. Ini jelas merupakan keberadaan elit di antara beruang yang kejam. Persaingan tumbukan, aturan lama. Titik tumbukan masih lingkaran di bawah kakiku. Tepi lingkaran adalah titik awal pengukuran setelah tumbukan. Siapapun yang lebih dekat ke tepi adalah pemenangnya. Orang kuat dari klan beruang yang kejam berteriak dengan suara yang dalam. Baru pada saat itulah Tang San memperhatikan bahwa ada lingkaran berdiameter sekitar 3 meter di bawah kakinya. Artinya, kedua sisi turnamen berakselerasi pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain, dan bertabrakan di dalam lingkaran. Setelah tabrakan, siapapun yang terlempar jauh adalah yang kalah. Ini juga berarti bahwa siapapun yang lebih cepat dan lebih terburu-buru ke dalam lingkaran akan memanfaatkannya secara relatif. Jadi, ini bukan hanya kompetisi kekuatan, tetapi juga kompetisi kecepatan. Tingkat ketiga dapat mendaftar. Siapapun yang dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut,
atau siapapun yang tidak memiliki penantang lagi di atas panggung, akan menjadi pemenang hari ini. Orang kuat dari klan beruang yang kejam melambaikan tangannya dan mengumumkan dimulainya tabrakan kompetisi. Tang San bertanya kepada Wang Yanfeng di sampingnya, Guru, dalam kompetisi tabrakan, dapatkah kedua belah pihak menggunakan keterampilan ketika mereka bertabrakan, seperti menyerang lawan dengan keterampilan bawaan? Petik 2. Tentu saja bisa. Monster paling menganjurkan kekuatan. Meskipun kompetisi tabrakan adalah kompetisi termudah, selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menggunakan keterampilan apapun, dan kamu dapat melakukan apa saja untuk menang. Aturan monster selalu untuk hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Tang San tiba-tiba menyadari dan mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, Guru, bisakah aku mendaftar? Petik 2. Hah? Wang Yanfeng tertegun sejenak, dan Gui Gui langsung menatap Tang San. Kau ingin mendaftar? Suara Gui Gui sedikit meningkat. Aku ingin mencoba. Kamu bisa memenangkan uang. Tang San menunjuk ke hadiah pemenang di panggung yang jauh. Wang Yanfeng memandang Gui Gui, dan Gui Gui sedikit mengernyit, dan berkata, spesies bawahan dapat berpartisipasi, tetapi secara umum, sulit untuk dibandingkan dengan klan monster. Selain itu, mereka akan lebih kejam dalam hal spesies bawahan, tanpa keberatan. Apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Tang San mengangguk dan berkata, aku ingin mencoba. Guru, aku memiliki tingkat kepastian tertentu. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku seharusnya tidak menderita. Wang Yanfeng masih tahu sedikit tentang kemampuannya, tapi dalam hal kekuatan, kamu. Petik 2. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, dengan keterampilan. Karena kompetisi tabrakan tidak memperdulikan proses dan hanya melihat hasil, maka aku punya kesempatan. Petik 2. Jika dia tidak bertemu Tuan Muda Mei, dia pasti tidak akan mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan apapun. Sebelum dia benar-benar dewasa, tetap tidak menonjolkan diri adalah pilihan terbaik. Namun, melihat Tuan Muda Mei hari ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan semangat juang, aku tidak sabar menunggu waktu, aku tidak bisa terus berlatih selangkah demi selangkah, bahkan jika itu sedikit berisiko, dia harus membuat dirinya lebih kuat sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk datang ke Tuan Muda Mei untuk melindunginya sesegera mungkin. Gui Gui berbisik, itu terlalu berisiko. Terlepas dari hasilnya, itu tidak terlalu bagus. Tang San mengeluarkan selembar kain dari tangannya, yang dia bawa keluar dari hotel. Dia melipat kain itu menjadi segitiga, lalu menutupi wajahnya dan mengikatnya di belakang kepalanya untuk menyembunyikan penampilannya. Guru, Bibi Gui, setelah pertandingan, aku akan kembali sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, jadi aku tidak akan ketahuan, kata Tang San. Wang Yanfeng berpikir sejenak dan berkata, silakan, hati-hati. Apakah kamu berencana untuk mendaftar di tingkat ketiga atau tingkat keempat? Jika tingkat ketiga, kamu dapat menyembunyikan kekuatanmu dengan baik dan itu tidak boleh ditemukan. Petik 2. Tang San berkata, ayo lapor di tingkat keempat. Hadiah tingkat keempat lebih banyak. Guru, lalu aku akan pergi. Setelah berbicara, dia masuk ke kerumunan di belakangnya. Apakah kamu benar-benar membiarkan dia pergi ke kompetisi? Gui Gui memandang Wang Yanfeng dengan cara yang luar biasa, juga, ada apa dengan tingkat keempat? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tingkat keempat? Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, anak ini berbeda dari orang biasa. Meskipun dia baru berusia 9 tahun, dia jauh lebih tenang daripada anak-anak seusianya. Meskipun dia baru belajar denganku selama setahun, dia selalu memberiku rasa mampu melakukan segalanya. Rasa kepastian. Dia harus punya rencananya sendiri. Petik 2. Selama setahun terakhir, Wang Yanfeng telah mengajar Tang San dan lainnya semua aspek pengetahuan. Pada saat yang sama, Tang San juga mengajarinya banyak hal, yang telah membuat kekuatannya meningkat secara signifikan. Dia telah mencapai tepi dari puncak tingkat keempat. Ini hanya 1 tahun yang singkat. Ini benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, perasaannya terhadap Tang San dan keempat anak lainnya berbeda. Dia juga tahu bahwa Tang San dipromosikan ke peringkat keempat. Tingkat keempat berusia 9 tahun. Ini sangat langka bahkan di antara monster yang sangat berbakat. Kecuali untuk ras-ras yang secara inheren kuat. Di antara klan Serigala Angin, dia belum pernah melihat keberadaan yang bisa mencapai kultivasi tingkat keempat pada usia 9 tahun. Dengan kata lain, Tang San seorang anak dengan transformasi Serigala Angin, bahkan melampaui klan Serigala Angin dalam hal bakat. Sebagai spesies bawahan manusia, umumnya tidak mungkin situasi seperti itu terjadi, yang menunjukkan betapa berbakatnya Tang San. Bahkan Wang Yanfeng sendiri tidak sepenuhnya memahami kekuatan seperti apa muridnya sekarang. Tang San pada dasarnya tidak mengambil bagian dalam kelas tempur yang sebenarnya. Hari ini Tang San secara aktif meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan. Dalam kompetisi berisiko rendah ini, dia juga ingin melihat seberapa banyak yang bisa dilakukan Tang San. Tang San melewati kerumunan, dia baru saja menemukan aturan hadiah kompetisi. Terlepas dari tingkat persaingan, selama kamu memenangkan satu pertandingan, kamu bisa mendapatkan koin Ling Badak. Hadiah ini jelas merupakan harga yang sangat tinggi untuk kelas bawahan. Jadi, ketika dia pergi ke tempat dia mendaftar, dia melihat banyak pengikut manusia dan ras pengikut lainnya juga mendaftar. Jelas, ingin memenangkan kemenangan untuk mendapatkan koin Lingqi. Di setiap level kompetisi, hanya juara terakhir yang bisa mendapatkan koin elemen. Semakin tinggi level kompetisi, semakin banyak koin elemen yang akan dihargai, dan saat menerima hadiah koin elemen, kamu juga dapat memilih koin elemen yang sesuai dengan atributmu sendiri.
Tang San datang ke kompetisi, tentu saja bukan untuk koin ini. Yang terpenting, dia ingin mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan garis keturunan lawan dan mengubahnya menjadi merek garis keturunan dalam kompetisi semacam ini di mana dia bisa menghadapi beberapa jenis monster pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Suan Tiangongnya, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang dibawa oleh merek garis keturunan. Keterampilan yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda, dan monster yang berbeda memiliki kekuatannya sendiri. Semakin banyak keterampilan yang dia miliki, semakin kuat kemampuan manuvernya secara alami. Seperti bila angin yang dibawa oleh garis keturunan serigala anginnya saat ini, kekuatannya sekitar urutan keempat, sedangkan kilatan leopard dari klan leopard sebenarnya harus urutan ketiga, dan itu belum mencapai tingkat urutan keempat. Bagaimanapun, Zhu Jiaxin sudah terluka parah ketika dia bertemu dengannya, jadi kekuatan darahnya relatif lemah. Tanda garis keturunan ini dapat berevolusi dengan melahap lebih banyak kemampuan dari jenis yang sama, yang Tang San telah benar-benar yakini melalui eksperimennya dengan klan serigala angin. Oleh karena itu, tujuan terpenting dari partisipasinya dalam kompetisi adalah untuk melahap kekuatan garis keturunan klan monster, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika Tang San berbaris untuk mendaftar, kompetisi tingkat ketiga sudah dimulai. Dia pendek dan ada banyak orang di sekitarnya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi sorakan dan benturan keras bisa terdengar. Kecepatan kompetisi tabrakan ini secara alami sangat cepat, yaitu, kedua belah pihak berakselerasi, menabrak, dan bertabrakan untuk menentukan pemenang. Pemenang kemudian dapat memilih apakah akan melanjutkan ke babak berikutnya. Meskipun ada banyak pengikut dan monster yang terdaftar, kecepatannya cukup cepat. Ketika giliran Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tidak terlalu mudah untuk mendaftar. Ada plat nomor di atas meja, dan plat nomor tertulis di peringkat dan nomor. Pelamar hanya perlu mengambil plat nomor dan dapat berpartisipasi dalam kompetisi, dan tidak perlu mendaftar. Lagi pula, ini hanya kompetisi hiburan rakyat dari klan monster, dan kontestannya adalah kelas 6 ke bawah, jadi tentu saja tidak ada begitu banyak aturan. Bahkan tidak ada anggota staf di tempat di mana plat nomor dikeluarkan, jadi kamu bisa mengambilnya dengan santai, tetapi setelah kamu mendapatkan plat nomor, kamu harus pergi ke sisi lain untuk berbaris. Artinya, selama kamu mendapatkan plat nomor, kamu harus masuk untuk berpartisipasi dalam putaran kompetisi, dan kamu tidak dapat mengambilnya dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Penjaga carry, yang bertugas menjaga ketertiban, melihat bahwa Tang San sangat kurus dan datang untuk berbaris dengan plat nomor, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak menghentikannya. Tang San tidak perlu memikirkannya, penjaga carry dengan mata jahat ini menunggu untuk melihat tulang mereka patah ketika mereka dipukul. Apakah itu di depannya atau di belakangnya, monster itu sangat tinggi dan menghalangi pandangannya. Monster-monster ini bahkan tidak melihat bawahan manusia ini, yang tingginya kurang dari 1 meter, dan pandangan mereka tidak akan turun sama sekali. Tang San menjulurkan kepalanya, melihat melalui celah ke tempat kompetisi tabrakan. Pada saat ini, kompetisi tingkat ketiga sudah seperti api. Darah monster sudah ada di tanah, dan tabrakan sedang terjadi. Itu adalah monster yang tingginya kurang dari 2 meter dan jelas merupakan klan beruang yang kejam. Itu tampak seperti beruang muda yang kejam, dan lawannya adalah monster yang mirip dengan kadal. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, kadal itu tiba-tiba tenggelam, berbalik dengan tiba-tiba, dan menyapu ekornya ke arah kaki beruang yang kejam. Beruang yang kejam itu melompat pada saat memasuki lingkaran tabrakan, dan menendang kadal itu dengan kaki belakangnya, menendangnya secara langsung. Kadal tidak berhenti sampai terbang ke pinggiran dan diblokir oleh pengawal carry. Sorakan dari monster di sekitarnya, terutama klan beruang yang kejam, menjadi sangat keras. Pemenangnya adalah raja, ini adalah filosofi klan monster. Beruang kecil ini sangat perkasa, tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki tingkat keterampilan yang cukup tinggi. Dalam beberapa ronde berikutnya, apakah itu langsung atau tabrakan dengan keterampilan, mereka semua menang dan menang secara berurutan. Tang San menemukan melalui pengamatan bahwa kemampuan bawaan anak ini harus mirip dengan kemarahan. Setiap kali dia mengerahkan kekuatan penuhnya, tubuhnya akan membengkak, rambutnya akan naik, kekuatannya akan jauh lebih kuat, dan matanya yang semula coklat akan berubah menjadi merah. Ketika monster yang mirip dengan landak bertabrakan dengannya secara langsung, itu langsung mengenai bahunya dan terbang keluar. Meskipun taring landak juga meninggalkan 2 luka di tubuhnya, dia jelas kalah dalam hal kekuatan. Meskipun anak beruang dari klan beruang yang kejam ini adalah tingkat ketiga, pada kenyataannya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kekuatan tingkat keempat. Ini karena bakat yang berbeda dari ras yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat begitu banyak monster. Dia dengan hati-hati mengamati kemampuan setiap klan monster, mengingat kemampuan dan karakteristik mereka. Pada saat yang sama, aku menganalisis dalam hatiku apakah kemampuan ini berguna bagiku. Dia sekarang memiliki penilaian yang relatif akurat tentang hubungan antara Suan Tiangong dan darah klan monster di dunia ini. Tetapi satu-satunya hal yang membuatnya tidak dapat menilai adalah berapa banyak jenis darah yang dapat dia kumpulkan dalam proses melahap terus-menerus di masa depan. Dengan kata lain, skill Profound Heaven milik sendiri dapat mempertahankan merek darah dari beberapa suku monster. Apakah ini ada hubungannya dengan jumlah lapisan Suan Tiangong? Dia sekarang hanya memiliki 2 jejak garis keturunan, yaitu perubahan serigala angin dan perubahan macan tutul, dan kemampuan yang mereka bawa adalah bilah angin dan kilatan macan tutul. Salah satu dari 2 kemampuan ini adalah peningkatan kecepatan dan yang lainnya adalah serangan jarak jauh, yang keduanya cukup berguna. Premisnya adalah untuk dapat terus meningkatkan.
Dia percaya bahwa dia seharusnya tidak dapat meningkatkan kemampuan yang dia telan tanpa batas. Pasti ada batasan jumlahnya, dan dia tidak tahu berapa jumlahnya sekarang. Dia memiliki tebakan yang tidak jelas, tetapi dia juga perlu bereksperimen untuk membuktikan apakah tebakannya benar. Pemenang terakhir dari tingkat ketiga adalah beruang muda yang ganas ini. Dia meraung di tengah lapangan saat dia mengalahkan 10 lawan. Pada akhirnya, dia dihadiahi dengan koin elemental. Beruang ganas yang memimpin kompetisi tabrakan langsung mengangkat beruang kecil yang ganas itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, berdiri di tengah lapangan dan mengaum. Ini putraku, putraku. Apakah kamu melihatnya? Putraku, peringkat ketiga pertama. Sorak-sorai dan raungan membuat bumi tampak bergetar, dan pengikut dari berbagai kelompok tidak berani keluar dengan cara seperti itu. Adegan, suara, bahkan gemetar. Hampir semua pengikut yang mendaftar berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ketiga. Tang San melihat bahwa setidaknya 7 pengikut ini terluka parah, dan sulit untuk mengatakan apakah 2 dari mereka akan selamat. Setelah kompetisi tingkat ketiga selesai, sudah waktunya untuk kompetisi tingkat keempat. Monster babi yang agung berjalan perlahan ke lapangan. Dia memiliki rambut hitam di sekujur tubuhnya, kepala yang sangat besar, tingginya sekitar 2 meter, dan punggung yang sangat lebar, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. 2 taring tebal menonjol, bibir, menggeram kejam. Kemampuan bawaan landak adalah 2 yang paling langka. Ya, tidak hanya ada 1 jenis kemampuan bawaan dari klan monster. Wang Yanfeng memberitahu Tang San tentang hal ini, tetapi itu tidak berarti bahwa semakin banyak kemampuan, semakin kuat. Secara relatif, monster dan roh top itu memiliki banyak bakat dan kemampuan. Keluarga landak ini memiliki 2 kemampuan bawaan, cas dan backstab. Landak memiliki paku di punggung mereka yang bisa menembak, dan kemampuan serudukan persis seperti namanya. Semakin kuat landak, semakin banyak jumlah duri di punggungnya. Landak tingkat keempat di depannya memiliki 8 paku di punggungnya, ketika dia berjalan ke satu sisi lapangan dan berdiri, punggungnya membengkak, dan 8 duri di punggungnya perlahan berdiri dan menunjuk secara diagonal ke depan, seolah-olah semprot setiap saat. Tang San sama sekali tidak tertarik dengan bakat klan landak. Tidak peduli apa ras lain, dia tidak ingin menjadi babi. Apakah itu tabrakan atau tusukan dari belakang, itu bukan kemampuan yang dia inginkan. Lawan landak tingkat keempat ini adalah macan tutul yang kilat. Ya, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat Flash Leopard muncul di kompetisi tabrakan hari ini. Tidak ada Flash Leopard di antara kontestan tingkat ketiga sebelumnya. Flash Leopard lebih baik dalam kecepatan, dan tabrakan dari depan bukanlah keahlian mereka, sehingga pada game sebelumnya, Flash Leopard tidak muncul. Macan tutul kilat tingkat keempat yang muncul saat ini ramping, tingginya sekitar 2 meter, dan tidak bisa dikatakan kekar. Ada secercah cahaya ganas di mata yang menyipit, dan taring di bawah bibir menonjol ke bawah, terlihat sedikit kurus. Tubuh memiliki otot yang kuat, menunjukkan vitalitas yang kuat. Mulai, ditemani oleh auman beruang ganas yang menjadi tuan rumah permainan, kedua belah pihak memulai dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Flash Leopard sangat cepat, bergegas ke arah lawan seperti kilat, hampir dalam lingkaran tabrakan dalam sekejap. Sementara ras landak berlari liar, 8 paku di belakangnya sudah menyembur keluar tanpa syarat. Ketika monster landak menembakkan backstab, Tang San tidak bisa menahan perasaan mengaguminya. Tembakan dari belakang oleh landak tidak ditujukan pada iblis macan tutul. Sebaliknya, itu diluncurkan ke arah lain. Tapi 8 backstab ini memblokir semua rute menghindar Flash Leopard. Dengan pukulan frontal landak, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Flash Leopard. Yang dia takutkan adalah kecepatan Flash Leopard. Setelah macan tutul Flash menghindari tabrakan langsung, dia pasti akan berlari sangat jauh dalam kondisi akselerasi penuh, sehingga kalah dalam permainan. Jika populasi landak dan beruang ganas adalah populasi yang kuat dalam kompetisi tabrakan, maka populasi yang diwakili oleh macan tutul kilat adalah terampil. Ketika pemain kekuatan bertemu dengan pemain keterampilan, tentu saja, mereka harus terlebih dahulu mencoba membatasi keterampilan lawan. Menurut aturan, tabrakan harus terjadi dalam waktu 3 detik setelah bergegas ke lingkaran dalam, dan kemudian pemenangnya akan diumumkan berdasarkan jarak yang diukur. Tabrakan landak bukanlah kecepatan penuh, karena meskipun tidak kecepatan penuh, dengan kulit kasar dan daging tebal, itu sudah cukup untuk menang dalam tabrakan frontal. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah situasi menghindar lawan, dan backstabnya membatasi ini, jadi dia sangat percaya diri. Flash Leopard tingkat keempat tidak panik saat menghadapi 8 backstab, dan kecepatan majunya masih sangat cepat. Itu berlari lurus ke depan, seolah-olah tidak melihat 8 tusukan dari belakang sama sekali. Selama 8 backstab tidak menghindar, mereka tidak akan mengenainya sama sekali. Kedua belah pihak melihat bahwa mereka berada dalam lingkaran tabrakan. Makna ungu di mata Tang San berkedip, dan semua yang ada di matanya tampak menjadi lambat. Taring landak telah terangkat, dan tubuh Flash macan tutul, yang terlihat lurus ke depan, berkedip dengan cahaya kuning, dan kemampuan Flash macan tutul diaktifkan. Sosok dari kedua belah pihak melintas hampir seketika. Dengan suara, ledakan, landak bergegas keluar dari lingkaran tabrakan, tetapi sosok macan tutul itu melompat lurus ke atas, berguling di udara, dan kemudian dengan mantap mendarat di tengah lingkaran tabrakan. Tidak ada keraguan bahwa Flash Leopard urutan keempat ini memenangkan permainan. Sebagian besar monster tidak melihat apa yang terjadi pada saat tabrakan, karena kecepatan kilatan macan tutul terlalu cepat. Setelah dia menang, suara terkejut tiba-tiba terdengar. Tapi Tang San bisa melihat dengan jelas. Ketika kedua belah pihak akan bertabrakan, Flash Leopard hampir melompat pada saat yang tidak tepat, hampir melewati taring landak.
Kemudian kaki belakangnya menghantam punggung landak. Meskipun landak tidak menyerang dengan kekuatan penuh, itu juga mengaktifkan kemampuan untuk bertabrakan, sulit untuk berhenti tiba-tiba, dan paling-paling hanya bisa melambat saat berlari. Selain itu, dia memblokir rute menghindar Flash Leopard dengan backstab. Dia pikir dia akan bisa mengenainya secara langsung, tapi kepalanya disapu oleh Flash Leopard. Sorotan kaki belakang macan tutul yang berkedip dan kekuatan impulsif dari landak itu sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bergegas keluar dari lingkaran tabrakan. Tendangan Flash Leopard ini secara langsung mengubah dorongan ke depan menjadi kekuatan ke atas, dan jatuh di tengah lingkaran tabrakan dengan kemampuan kontrol tubuh yang luar biasa, dan akhirnya menjadi jelas. Landak masih kalah dalam keterampilan. Tang San berpikir dalam hati, jika dia membimbing landak, maka dia pasti tidak akan membiarkannya melepaskan tusukan dari belakang begitu awal untuk memblokir rute, melainkan lepaskan pada saat kedua belah pihak bertabrakan. Meskipun Flash Leopard itu cepat, pasti akan sangat berbahaya untuk menusuk dari belakang 8 landak yang tiba-tiba menyembur dan tidak dapat menentukan arah dari jarak dekat. Selama ada tusukan di atasnya, ada kemungkinan kematian. Lagi pula, landak masih belum menggunakan keuntungan dari dua keterampilan alaminya. Dan Flash Leopard ini jelas lebih unggul dalam penggunaan kecepatan, kemampuan teknis, dan ketenangan pikiran. Pertempuran berikutnya juga memverifikasi penilaian Tang San tentang macan tutul yang berkedip ini. Flash Leopard telah memenangkan pertempuran berturut-turut, dan 4 lawan tingkat 4 yang telah bermain berturut-turut semuanya telah dikalahkan oleh kecepatan dan keterampilannya. Hohohoho, ini waktunya untukku. Pergi dan matilah kamu. Di ruang tunggu para kontestan di pinggir lapangan, seekor badak iblis agung dengan hidung bertanduk satu meraung keras. Pertahanan yang kuat adalah yang terbaik. Tabrakan juga, itu sudah memikirkannya, menghadapi monster macan tutul yang luar biasa ini, itu langsung bergegas ke lingkaran tabrakan dan tidak bisa keluar. Tidak peduli keterampilan apa yang digunakan pihak lain, itu tidak berguna. Ia harus mampu mengalahkan lawan. Namun, tepat ketika dia hendak keluar, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya, tunggu sebentar, ini belum giliranmu. Petik 2. Badak tingkat keempat, yang tingginya hampir 3 meter, tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa ada sosok kurus di depannya, yang tidak dia sadari sebelumnya. Sosok kurus ini memiliki selembar kain yang menutupi wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi dari sosok itu dapat terlihat bahwa itu adalah manusia, dan itu adalah manusia yang sangat kurus. Ada apa? Menyingkir. Badak melambaikan tangannya, hendak menyapunya. Sosok ramping bergegas ke arena dalam satu langkah, mengangkat plat nomornya. Kelas 4 nomor 6. Ya, ini plat nomor Tang San. Dia mendaftar untuk pertama kalinya, jadi dia peringkat ke-6 di antara semua kontestan urutan keempat. Setan macan tutul adalah nomor 1, memenangkan 4 pertandingan, dan sekarang giliran Tang San untuk bermain. Badak telah memperhatikan situasi di arena di belakang Tang San sebelumnya, dan dia bahkan tidak menyadari keberadaan Tang San. Saat Tang San berjalan ke arena, ada suara kejutan di sekelilingnya. Untuk monster Aceh, seorang pengikut manusia tiba-tiba muncul di panggung kompetisi tabrakan, dan itu masih tingkat 4, yang benar-benar mengejutkan mereka. Dari mana datangnya manusia yang tampak kurus ini dari keberanian untuk datang ke arena, dan masih menutupi wajahnya? Tidak mengherankan untuk menutupi wajahmu, meskipun pengikut tidak berisiko terbunuh kapan saja seperti budak, tetapi jika kamu menyinggung klan monster yang kuat dan menjadi sasaran, kamu juga akan mati. Tapi, dari mana dia berani datang ke arena ini? Flash Leopard urutan keempat, yang telah memenangkan 4 game berturut-turut, memiliki cahaya ganas di matanya, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat taringnya. Dia sebenarnya sangat senang melihat Tang San naik ke panggung, setelah mengalahkan 4 lawan berturut-turut, konsumsinya juga tinggi. Dalam hal bakat, Flash Leopard tidak dianggap sebagai grup teratas, dan dia tahu bahwa sebenarnya sulit baginya untuk bertahan dalam 4 pertandingan. Tetapi setiap kali kamu memenangkan 1 pertandingan lagi, ada 1 poin lagi dalam kemungkinan memenangkan kejuaraan. Lagi pula, tidak setiap tingkat kompetisi akan memiliki 10 kemenangan beruntun. Semakin maju permainannya, semakin kecil kemungkinannya, karena semua orang sangat kuat, dan ketika mereka bertabrakan, konsumsi dan kerusakannya sangat besar. Munculnya Tang San sebagai pengikut manusia, menurutnya, tidak hanya menyelamatkannya dari upaya, tetapi juga memungkinkannya untuk memenangkan 1 kemenangan lagi, yang tidak diragukan lagi merupakan situasi yang sangat baik. Dia juga melihat iblis badak yang akan bermain di game berikutnya, dan dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan iblis badak. Dalam hal bakat populasi, iblis badak tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga terkendali secara alami. Beruang kekerasan tingkat ke-7 memandangi macan tutul yang berkedip, dan kemudian ke Tang San, dengan cahaya ganas di matanya, ajari dia pelajaran. Mulai, beri dia pelajaran, beri dia pelajaran. Monster di sekitarnya mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah beberapa saat takjub. Bawahan berani muncul di arena tingkat keempat, yang menurut mereka merupakan penghinaan bagi mereka sendiri. Macan tutul yang berkedip itu bergerak, dia bahkan tidak menggunakan kemampuannya, hanya mengandalkan kecepatannya sendiri, langsung menuju ke arah Tang San. Meskipun itu adalah kompetisi tabrakan, pada saat tabrakan, menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencabik-cabik lawannya hanyalah tugas yang mudah menurutnya. Tang San juga bergerak pada saat ini, cahaya cian keluar dari matanya yang terbuka. Tubuhnya tidak banyak berubah, tetapi jelas ada kumpulan elemen angin, dan lapisan cahaya biru muncul. Angin, cahaya cian, apakah ini perubahan serigala angin? Mata macan tutul kilat urutan keempat tiba-tiba menjadi lebih ganas.
Klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat selalu menjadi musuh bebuyutan, bahkan jika pihak lain hanya pengikut, itu juga pengikut klan Serigala Angin. Di antara monster yang menonton pertempuran, tentu saja ada klan Serigala Angin. Ketika mereka melihat bahwa pengikut ini ternyata dari spesies mereka sendiri, perasaan pertama mereka adalah rasa malu. Bawahan ini pasti akan kalah dari iblis Macan Tutul. Ini memalukan bagi klan Serigala Angin. Kecepatan Tang San tampaknya tidak secepat Flash Leopard, jadi ketika Flash Leopard bergegas ke lingkaran tabrakan, dia masih berjarak 5 meter dari lingkaran tabrakan. Flash Leopard menyapu lingkaran tabrakan secara langsung, tanpa menggunakan Flash Leopard, sepasang cakar tajam telah menonjol ke depan, tubuhnya yang ramping terentang, dan taringnya yang mengerikan juga ditujukan ke Tang San. Dalam benak Flash Leopard, nasib manusia bawahan ini bahkan telah muncul, lengan dan dadanya akan dicabik oleh cakarnya sendiri, dan tenggorokannya akan ditikam oleh taringnya sendiri. Hei, bagaimana dengan yang lain? Tepat ketika Macan Tutul tingkat keempat mengira dia akan menang, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria itu telah pergi. Ya, Tang San menghilang. Tang San membuat gerakan yang sangat aneh, dia dalam keadaan menyerang ke depan, tubuh bagian atasnya benar-benar bersandar ke belakang, lututnya ditekuk, dan seluruh tubuhnya meluncur ke depan ke tanah. Ketika dia meluncur di depan Flash Leopard, dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang berwarna giok, dan ujung jarinya adalah cakar tajam yang dibentuk oleh bilah angin yang kental. Dada dan perut Flash Leopard urutan keempat yang melesat ke depan seperti kilat, benar-benar terbuka di bawah cakar tajam Tang San. Tangan Tang San meraih perut Flash Leopard. Flash Leopard tidak pandai bertahan, belum lagi, perutnya sendiri adalah tempat yang paling rentan. Sementara Tang San meraih perut Flash Leopard dengan kedua tangan, dia memutar kakinya ke atas, memutar pinggangnya, dan tubuhnya yang ramping menunggangi tubuh Flash Leopard. Suantian Gong Tang San juga beroperasi saat ini, sepenuhnya menyerap kekuatan darah dalam Flash Leopard urutan keempat. Merek garis keturunan Macan Tutul Tang San sendiri langsung menjadi lebih cerah, dan sejumlah besar kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuhnya melalui Suantian Gong. Merek garis keturunan Flash Leopard di tubuh Tang San berevolusi secara instan, dari tingkat ketiga ke tingkat keempat. Terobosan instan ini bahkan membuat Tang San merasa seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan, dan keterampilan Suantian Gongnya juga meningkat secara signifikan. Saat Flash Leopard urutan keempat ditikam di perut, itu membuat tangisan yang menyakitkan, dan saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Kekuatan garis keturunannya ditelan dengan ganas dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, bilah angin juga meletus di perutnya. Saat Tang San menembak, dia tidak berniat membiarkan lawannya hidup. Macan Tutul Kilat adalah spesies yang paling cocok untuk dimangsanya, selain klan Serigala Angin. Dan begitu dia melahap terlalu banyak kekuatan garis keturunan, pihak lain pasti akan menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil risiko, dan dia hanya bisa melahapnya sepenuhnya dengan membunuhnya. Ketika para penonton melihat Flash Leopard bergegas keluar dan tubuh Tang San menghilang, reaksi pertama mereka adalah Tang San dihancurkan oleh Flash Leopard dan pasti akan mati, dan mereka berteriak dengan penuh semangat. Raungan sengit dari Flash Leopard tingkat keempat membawa mereka kembali ke dunia nyata. Jeritan berhenti tiba-tiba, dan darah menyembur keluar dari mulut Flash Leopard tingkat keempat. Begitu Tang San berbalik, dia sudah merangkak keluar dari bawah perut Flash Leopard. Dia menjabat tangannya, mengibaskan darah dari mereka. Kemudian, seolah-olah semua teriakan di sekelilingnya tertahan di lehernya, dia berjalan ke lingkaran tabrakan selangkah demi selangkah. Dan Flash Leopard tingkat keempat telah jatuh ke tanah, tidak bergerak. Seluruh tempat menjadi sunyi. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh semua monster. Seorang pengikut manusia benar-benar membunuh Flash Leopard urutan keempat. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Flash Leopard telah bertabrakan 4 kali berturut-turut, dia bahkan tidak menggunakan skill Leopard Flash, jadi bagaimana dia bisa mati? Namun, faktanya ada di depan mereka. Manusia kurus memang membunuh Flash Leopard, semuanya benar. Sinarnya menyala terang, dan mata semua monster terfokus pada manusia kurus itu. Untuk beberapa alasan, monster yang menonton pertempuran tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Wow, sebuah lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Setan serigala raksasa dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter melangkah keluar dan melolong serigala ke arah Tang San. Seperti yang diharapkan dari darah klan Serigala Anginmu. Serigala angin ini, yang jelas memiliki basis kultivasi tingkat kelima, memancarkan kegembiraan di matanya. Jika Tang San membunuh lawan dari kelompok lain, bahkan jika dia menggunakan keterampilan bakat klan Serigala Angin tidak akan begitu bersemangat, tetapi dia membunuh Macan Tutul Kilat. Itu adalah klan paling bermusuhan dari klan Serigala Angin. Oleh karena itu, pada saat ini, klan Serigala Angin bahkan mengabaikan bahwa dia adalah pengikut. Rasa malu berubah menjadi halus, dan tidak ada yang lebih menggerakkan mereka selain membunuh Flash Leopard. Seekor Macan Tutul Kilat besar tiba-tiba melompat dan bergegas ke Tang San di lingkaran tabrakan. Macan Tutul Kilat ini sangat cepat, dengan kilatan cahaya kuning Macan Tutul Kilat meluncur, hampir seketika di depan Tang San, kecepatannya tidak diketahui berapa kali lipat lebih cepat dari Macan Tutul Kilat yang berkompetisi sebelumnya. Bahkan jika Serigala Angin urutan kelima yang baru saja memuji Tang San ingin menghentikannya, sudah terlambat. Pada saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul di langit dan menamparkan sosok yang terlihat sangat cepat. Hanya, ledakan, yang terdengar, dan Macan Tutul Kilat yang bergegas menuju Tang San telah ditampar terbang keluar dan menabrak sekelompok monster. Beruang kekerasan tingkat 7 setinggi 4 meter berdiri di samping Tang San, matanya berkedip-kedip dengan ganas, telapak tangannya yang besar perlahan jatuh, jika kamu kalah, kamu kalah.
Kamu harus mematuhi aturan permainan. Jika kamu ingin membalas dendam, tunggu sampai setelah pertandingan. Tang San diam-diam menarik kembali kaki kanan yang telah melangkah keluar, penggemar hantunya sudah siap untuk memulai, dan bahkan Leopard Flash sudah siap. Itu adalah macan tutul kilat tingkat kelima yang tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak padanya. Dalam menghadapi lawan yang begitu cepat, dia tidak memiliki kepastian yang mutlak. Tindakan beruang kekerasan tingkat ketujuh menyelesaikan krisis untuk Tang San. Wang Yanfeng dan Gui Gui berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran, hati mereka terangkat ke tenggorokan. Gui Gui menoleh untuk melihat Wang Yanfeng, tangan kanannya mencengkeram lengannya erat-erat, kukunya menusuk kulitnya, saudaraku, ini murid yang kamu ajar. Bukan, monster. Flash Leopard tingkat keempat, itu adalah Flash Leopard tingkat keempat. Bahkan jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan, di satu wajah, Flash Leopard tingkat keempat terbunuh. Apakah ini yang dilakukan pengikut manusia? Mata Wang Yanfeng tumpul dan dia bergumam, siapa aku? Di mana aku? Siapa dia? Pada saat ini, Tang San yang berdiri di tengah lapangan, mengangkat kepalanya dan melihat beruang kekerasan tingkat ketujuh, yang merupakan raksasa baginya, apakah permainan berlanjut? Petik 2. Suaranya agak kekanak-kanakan, dan dia bukan orang dewasa ketika mendengarnya. Beruang kekerasan tingkat ketujuh menundukkan kepalanya, duduk di pundaknya beruang badai kecil yang sebelumnya telah memenangkan juara kompetisi tabrakan tingkat ketiga. Beruang badai kecil itu memandang Tang San dengan rasa ingin tahu. Lanjutkan. Tang San menarik napas dalam-dalam, merasakan ki dan darah yang mengalir deras di tubuhnya dan kekuatan energi Suantian, lawan berikutnya sudah masuk ke arena. Monster badak. Ya, badaklah yang tidak melihat Tang San barusan dan mengira dia akan bermain. Di bawah penindasan beruang kekerasan tingkat ketujuh, lapangan jauh lebih tenang saat ini. Macan tutul kilat yang ditampar terbang sudah naik, menatap Tang San di arena. Dalam permainan hari ini, Flash Leopard tingkat keempat yang baru saja mati adalah yang pertama mati di antara monster. Adapun kematian seorang pengikut, mereka tidak akan pernah mengingatnya. Pengikut dari klan Serigala Angin membunuh Flash Leopard urutan keempat, yang jelas memalukan bagi klan Flash Leopard. Sudah ada macan tutul kilat tingkat rendah yang telah kembali untuk menyebarkan berita. Pada saat ini, Tang San tidak punya waktu untuk memperhatikan pikiran klan Flash Leopard. Wang Yanfeng dan Gui Gui sudah memahami maksud penyamaran Tang San. Setan badak mengeluarkan raungan rendah, tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, kaki depannya ditopang di tanah, kaki belakang kanannya mengais-ngais di tanah, dan tubuhnya menjadi semakin tebal. Lapisan cahaya kuning gelap menyala dari tubuhnya, yang merupakan teknik armor berat yang paling baik digunakan oleh badak. Dalam hal pertahanan, badak jelas termasuk yang terbaik di antara monster. Ada sangat sedikit ras yang bisa langsung bertabrakan dengan monster badak. Monster badak tingkat 4 ini awalnya adalah favorit tingkat keempat di game hari ini. Monster badak tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, tanduk tajam di atas hidungnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dengan dampak yang kuat, ia bergegas langsung ke Tang San. Tang San juga meluncurkan serangan. Kecepatannya tampak sama seperti saat dia menyerang Flash Leopard tadi, tubuhnya masih dikelilingi oleh cahaya biru, melepaskan aura unik klan Serigala Angin. Jarak antara kedua sisi dengan cepat menyempit, dan pada saat ini, Tang San tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dua bilah angin cian melesat, menggambar dua busur anggun di udara, dan menembak lurus ke badak. Setan badak baru saja melihat cahaya biru berkedip di tangan Tang San, dan kemudian bilah angin terbang ke samping. Tetapi tepat ketika badak ragu, di matanya cahaya biru bersinar terang. Dua bilah angin yang melengkung masing-masing ditembakkan ke mata badak, penilaian kecepatan dan postur alaminya tepat. Pada titik ini, kedua belah pihak akan bergegas ke dalam lingkaran tumbukan. Badak mendengus dingin, tiba-tiba menghentikan anggota tubuhnya, dan meluncur ke arah lingkaran tabrakan dengan inersia. Pada saat yang sama, badak dengan cepat menutup matanya. Badak tidak percaya bahwa bilah angin Tang San bisa menembus baju besinya yang berat, bahkan jika kulit di matanya adalah salah satu bagian tubuhnya yang paling rentan, itu tidak mudah rusak. Tapi yang tidak diketahuinya adalah apa yang diinginkan Tang San adalah waktu untuk menutup matanya. Dua bilah angin menebas kelopak mata badak, meskipun dia dilindungi oleh baju besi yang berat, dia masih merasakan sakit di matanya dan meraung lagi dari mulutnya. Pada saat ini, Tang San sudah melompat, dengan bilah angin di tangannya. Ketika bilah angin pertama kali muncul, warnanya biru dan hijau, dan kemudian berubah terus-menerus, dan bahkan udara angin mengembun ke telapak tangannya, dan bilah angin biru hijau dengan cepat berubah menjadi hijau tua. Mata monster badak itu menyengat, dan dia mengangkat kepalanya. Butuh waktu untuk memulihkan penglihatannya. Dia hanya bisa mengandalkan ingatannya untuk membiarkan dirinya tergelincir ke dalam lingkaran tabrakan. Tubuh kurus Tang San jatuh dari udara tipis, dengan ringan jatuh ke arah kepala iblis badak yang terangkat, dan bilah angin hijau tua di tangannya menghantam mata iblis badak. Pada saat yang sama, tangannya yang lain juga menamparkan bagian atas kepala iblis badak. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ketika bilah angin hijau tua dimasukkan, kelopak mata iblis badak dengan cepat tenggelam. Armor berat badak memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya urutan keempat, dan jauh dari kuat di antara badak. Kekuatan pertahanannya hampir tidak bisa menyebar ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan armor kulitnya yang kuat, dan tidak bisa mencapai tingkat pelepasan energi. Dan bilah angin di tangan Tang San menekan elemen angin, menusuknya dengan titik paling tajam, dan membidik bagian tubuh badak yang paling rentan, yaitu mata. Detik berikutnya, bilah angin hijau tua hancur, berubah menjadi cahaya hijau kecil dan menghilang.
Badak meraung kesakitan hampir dengan panik, dan seluruh tubuh bagian atas berdiri, tidak lagi peduli dengan permainan tabrakan. Badak iblis berlari dengan 4 kuku dan mengayunkan kepalanya yang besar dengan panik, dengan matanya yang rusak parah, ia ingin menggunakan serangannya yang paling kuat untuk membunuh lawannya. Tapi Tang San sudah melompat dan mendarat dengan kuat di tengah zona tabrakan. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa Tang San telah menekan telapak tangan di atas kepala monster badak sebelumnya, dan sinar kuning menyala, seni Suantian di tubuhnya berjalan, dan energi yang dikonsumsi oleh bilah angin yang baru saja dia lemparkan pulih dengan cepat. Namun, saat ini, dia juga diam-diam terkejut. Bilah angin barusan menusuk dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun itu bukan cara terkuatnya, kekuatan penetrasi pukulan itu cukup kuat. Dan mata badak tingkat keempat memang rusak parah, tetapi mereka tidak buta. Bisa dilihat seberapa kuat pertahanan heavy armor dari klan monster badak ini. Telapak tangan besar beruang kekerasan tingkat ke-7 terentang dengan berani, dan meraih tanduk badak yang bergegas menuju kerumunan. Melihatnya berteriak keras dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dia mengangkat tubuh kuat iblis badak tepat di atas kepalanya, dan pada saat berikutnya, dia membantingnya ke tanah lagi, membuat iblis badak itu koma. Sampah, bawa pergi. Tidak bisakah kamu memenangkan seorang pengikut? Beruang kekerasan tingkat ke-7 membawa sedikit kemarahan dalam penghinaannya. 2 berturut-turut. Tang San mengalahkan Flash Leopard urutan keempat dan badak urutan keempat berturut-turut. Meskipun mereka menggunakan keterampilan, bahkan monster yang lebih kuat dapat melihat bahwa ini bukan hanya keterampilan sederhana. Menilai waktu dan respons tenangnya, semua adalah kunci untuk kemenangan. Suasana hati Gui Gui sangat aneh sekarang jika dia masih sangat khawatir tentang keselamatan Tang San di adegan pertama, maka sekarang dia hanya ingin bertanya pada Wang Yanfeng di sebelahnya, dari mana kamu mendapatkan monster kecil ini? Bilah angin dari klan Serigala Angin. Apakah itu sesederhana bilah angin? Juga, ini adalah peringkat keempat. Dia tahu usia sebenarnya Tang San, dia mencapai peringkat keempat pada usia 9 tahun, sungguh bakat. Setidaknya dia keberadaan seperti itu belum pernah terdengar di dunia manusia. Wang Yanfeng tercengang. Dia selalu tahu bahwa Tang San sangat kuat. Ketika Tang San masih di peringkat ketiga tahun lalu, dia menderita kerugian dari Tang San. Namun, dia tidak berharap Tang San menjadi begitu kuat, ini benar-benar tidak terduga. Dengan raungan, lawan ketiga Tang San memasuki arena. Dibandingkan dengan iblis badak sebelumnya, lawan ini jauh lebih kecil. Tubuhnya sangat ramping dan tingginya hanya 1,5 meter, tetapi memiliki sepasang sayap di belakangnya, sayapnya menyebar ke samping, dan lebar sayapnya lebih dari 2 meter. Di sepasang mata yang ramping, ada cahaya yang tajam. Ini harus menjadi monster seperti elang. Tang San berpikir, jika dia ingat dengan benar, ini seharusnya bukan kontestan di belakangnya, itu seharusnya kontestan yang lebih jauh ke belakang. Ini khusus memotong antrian untuk berurusan dengan dirinya. Tidak diragukan lagi, melalui 2 pertempuran tadi, monster-monster itu pasti merasa bahwa mereka tangkas dalam hal sosok dan unggul dalam keterampilan bertarung. Monster canggung lebih dirugikan ketika berhadapan dengan dirinya sendiri, jadi monster seperti elang dengan kemampuan terbang dan kecepatan serta skill yang hebat ini akan muncul terlebih dahulu untuk menghadapinya. Berturut-turut dimenangkan oleh pengikut, yang jelas memalukan bagi monster yang berpartisipasi dalam kontes tabrakan. Tang San tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk memahami perubahan psikologis monster ini. Elang, hehehe, ini adalah elang berkepala putih, yang termasuk dalam jumlah monster yang relatif kecil, mereka dikenal karena kecepatan terbang dan kemampuan terbangnya yang berkelanjutan. Efektivitas tempur mereka sendiri tidak terlalu kuat, yang kuat adalah kemampuan terbang dan kemampuan pengintaian mereka. Mata mereka dapat menangkap perubahan halus 10 mil jauhnya. Dia adalah pengintai terbaik di antara klan monster. Monster elang berkepala putih tampaknya muncul di panggung setelah diberi isyarat oleh monster tingkat tinggi, untuk menahan fleksibilitas Tang San. Jika itu benar-benar serigala angin, tidak perlu takut dengan elang berkepala putih, karena serigala angin asli tidak hanya dapat menggunakan bilah angin, tetapi juga cukup kuat. Tapi Tang San hanyalah seorang pengikut. Dari sudut pandang monster, meskipun tubuh kurus akan membuatnya lebih cepat, itu pasti akan membuat pertahanannya lebih lemah, menggunakan monster seperti Falcon berkepala putih, yang pandai dalam kecepatan dan pengintaian. Untuk berurusan dengan dia, tidak bisa lebih tepat. Sebelum kematian Flash Leopard, lebih banyak monster akan berpikir bahwa itu disebabkan oleh kecerobohan Flash Leopard tingkat keempat. Mulai, mengikuti urutan beruang kekerasan tingkat ke-7, monster elang berkepala putih mengepakkan sayapnya tiba-tiba, dan naik ke langit hampir dalam sekejap mata, dengan cahaya putih berkedip di matanya, dan kemampuan bawaan diaktifkan, dan matanya langsung terfokus pada Tang San. Jika Tang San berada di posisi elang berkepala putih sekarang, dia akan menemukan bahwa semua yang dia lihat tampaknya telah melambat dan menjadi lebih jelas. Di mata elang berkepala putih, dia bisa dengan jelas menangkap perubahan halus pada otot Tang San, dan dia bahkan bisa melihat bulu mata Tang San yang bergetar. Dan Tang San berdiri diam, tidak menyerang ke depan, tangannya secara alami tergantung di sisi tubuhnya, ujung jarinya berdenyut dengan cahaya biru. Elang berkepala putih telah naik ke ketinggian 100 meter saat ini. Saat berikutnya, dia menukik ke bawah, sayapnya tiba-tiba ditarik, terus-menerus menyesuaikan jarak pembukaan untuk mengontrol sudut penyelamannya. Kemampuan transformasi penerbangan adalah yang terbaik darinya. Dia selalu mencari kekurangan Tang San, dan saat dia menemukan kekurangannya, dia bisa mengunci kekurangannya dan menang dengan satu pukulan. Di matanya, Tang San sudah mati sekarang. Dan pada saat ini, Tang San bergerak,
dia mengetukkan jari kakinya ke tanah, berlari ke depan dengan cepat, dan berlari menuju zona tabrakan. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat elang berkepala putih di udara. Saling memandang, dia melihat cahaya putih di mata elang berkepala putih. Pada saat yang sama, elang berkepala putih juga melihat cahaya ungu di mata Tang San. Ungu samar itu, meskipun hanya sekilas, tetapi pada saat itu, elang berkepala putih itu merasa ada kekosongan singkat di otaknya, seolah-olah dunia spiritual dihantam oleh sesuatu, dan dia tiba-tiba terjebak untuk waktu yang singkat, kebingungan. Tang San melompat di saat berikutnya dari zona tabrakan, lengannya yang telah tergantung di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba melambai ke atas, melemparkan dua bilah angin dari masing-masing tangan, dan langsung menuju elang berkepala putih di udara. Elang berkepala putih muncul dalam keadaan kesurupan untuk waktu yang singkat, dan warna ungu samar tercetak di benaknya. Ketika dia bangun sedikit, bilah angin yang tajam datang kepadanya dengan cahaya biru. Elang berkepala putih itu layak menjadi monster yang paling baik dalam menghindar. Bahkan dalam situasi ini, tubuhnya masih dibelokkan dengan cepat, menghindari dua bilah angin di depannya hampir ketika dia tidak bisa melepaskannya, sayapnya tiba-tiba terbuka, dan dia mengendalikan kecepatan jatuh, sepasang cakar tajam muncul, mencoba meraih dua bilah angin lainnya. Momen sesaat barusan telah membuatnya kehilangan kesempatan yang menguntungkan. Sementara terkejut, dia bersiap untuk meluncur kembali dan menyerang lagi. Tapi, karena Tang San sudah mengaktifkan murid sihir ungu padanya, bagaimana dia bisa memberikannya kesempatan lain seperti ini? Dua bilah angin yang melesat di udara diam-diam berputar dan mengejar mereka dari belakang, tetapi dua bilah angin yang akan ditangkap oleh cakar elang tiba-tiba meledak. Dua bilah angin berubah menjadi 4 bilah angin, yang berakselerasi dalam sekejap, dan semuanya menebas tubuh ramping elang berkepala putih. Meskipun sebagian besar dampak diblokir oleh bulunya, semua orang adalah basis budidaya tingkat keempat, bilah angin tidak begitu bagus untuk dilawan, dan darahnya keluar untuk sementara waktu. Dua bilah angin yang berputar di belakang juga telah menebas di bagian belakang elang berkepala putih, dan dia berteriak dan jatuh langsung ke tanah. Tang San melompat dengan tangan terentang, satu tangan meraih leher ramping falcon berkepala putih, dan tangan lainnya di dadanya. Tubuhnya berputar sekali di udara, dan falcon berkepala putih ditangkap olehnya. Terbang di luar dengan ledakan, elang berkepala putih jatuh ke tanah, dengan darah mengalir di tubuhnya, dan jatuh koma. 3 berturut-turut, Tang San menarik napas dalam-dalam dan mendarat dengan mulus di zona tabrakan. Jika memenangkan game pertama adalah kebetulan, dan memenangkan game kedua adalah menemukan kelemahan lawan, bagaimana dengan memenangkan 3 game berturut-turut? Mata monster yang hadir menatap Tang San mulai berubah kapan pengikut manusia memiliki pengalaman dan kemampuan tempur seperti itu. Kamu harus tahu bahwa iblis elang berkepala putih dipilih secara khusus untuknya, tetapi gagal total, dan tidak menghindari bilah angin dalam proses menyerang. Semua yang monster lihat adalah kesalahan elang berkepala putih, tapi mereka tidak tahu kenapa. Beruang kekerasan tingkat ke-7 mengerutkan kening, menatap Tang San yang diam-diam berjalan ke sisi lapangan, bersiap untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Berikutnya, aturan adalah aturan. Meskipun monster mengikuti hukum rimba, memakan yang lemah, dan menghormati kekuatan mereka, mereka juga memiliki aturan dan aturan sendiri, terutama di kota utama. Oleh karena itu, bahkan jika Tang San hanyalah seorang pengikut, dalam kompetisi tabrakan ini, klan monster hanya bisa mengikuti aturan, tidak mengerumuninya, atau menggertak level rendah dengan level tinggi. Hanyalah transformasi serigala angin biasa, dapatkah kamu memiliki keterampilan bertarung seperti itu, dan keberuntungan. Lawan keempat Tang San sudah memasuki lapangan, ini adalah lawan yang seharusnya dihadapi Tang San di pertandingan terakhir. Setelah kegagalan elang berkepala putih, itu datang dalam urutan aslinya. Lawan ini adalah iblis rusa. Dia memiliki tanduk bercabang besar di kepalanya dan sosok yang agung. Dia tidak memiliki keganasan sebagian besar monster di matanya, tetapi sedikit kedamaian. Dia menatap Tang San, cahaya berkedip di kedalaman matanya. Rambut di tubuhnya sangat aneh, sejenis rambut biru muda, yang juga dihiasi dengan jumbai rambut putih. Ini, rusa badak. Tang San bergerak di dalam hatinya. Mengenai situasi iblis rusa ini, dia mendengar Wang Yanfeng menceritakannya secara rinci. Mereka sangat istimewa, rambut biru sangat langka di antara monster, apalagi di antara monster rusa. Jumlah iblis rusa sangat banyak, dan mereka adalah populasi tingkat menengah di antara monster. Monster rusa badak bukanlah keluarga kerajaan di antara setan rusa, dan kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat, tetapi bakat dan kemampuannya sangat aneh. Kemampuan bawaan mereka disebut mata hati sadar, dan bagian paling kuat dari kemampuan garis keturunan ini adalah persepsi. Logam yang digunakan untuk membuat koin Linki ditemukan oleh klan rusa Linki. Keuntungan terbesar dari koin Linki adalah dapat dibawa-bawa di tubuh, memungkinkan pembawanya untuk mempertahankan konsentrasi mentalnya, dan bahkan memiliki efek menyegarkan dan meningkatkan kultivasi. Setelah rusa Linki menemukan logam Linki, logam ini kemudian dibuat menjadi koin dan dinamai menurut nama mereka. Jumlah iblis rusa badak sangat kecil, tetapi status mereka di klan monster lebih tinggi daripada keluarga kerajaan dari garis keturunan iblis rusa mereka. Mata hati Linki dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh spesies lain, dan itu dapat membuat monster rusa Linki memiliki persepsi yang kuat. Mereka dapat merasakan baik dan buruk, dan mereka juga dapat merasakan keberadaan harta karun. Ini adalah monster dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun monster rusa badak itu sendiri tidak pandai bertarung, mereka sangat diterima di klan monster manapun. Beberapa klan monster besar juga memiliki sosok ini. Tang San tidak menyangka bahwa dalam kompetisi tabrakan ini, dia akan bertemu dengan iblis rusa badak.
Mata iblis rusa badak memancarkan cahaya biru muda, dan ketika matanya terfokus pada Tang San tiba-tiba merasakan perasaan terlihat. Tapi di detik berikutnya, mata monster rusa Ling tiba-tiba mengungkapkan sedikit keraguan. Itu memang sudah menonton Tang San dengan auranya sendiri, satu untuk mencari kekurangannya, dan yang lain untuk melihat kehususannya. Dia bisa merasakan bahwa ki dan darah Tang San sangat kuat, jauh melampaui apa yang bisa dimiliki tubuh kurus itu. Pada saat yang sama, dia juga samar-samar merasakan sedikit kegelisahan, seolah-olah ada sesuatu dalam diri pemuda di depannya itu. Membuatnya sangat gelisah. Ini membuat iblis rusa badak, yang selalu tenang, sedikit gelisah. Mulai, beruang kekerasan tingkat ke-7 menggeram. Alasan mengapa setan rusa Ling badak tidak diperbolehkan bermain terlebih dahulu terutama karena setan rusa Ling badak itu sendiri tidak pandai berkelahi. Dalam kompetisi tabrakan, dia hanya datang untuk melakukan gerakan, hanya untuk bersenang-senang. Setan rusa badak memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat, dan rasa ingin tahu ini sering membawa bahaya bagi mereka, itulah sebabnya kebanyakan setan rusa badak memilih untuk membelot ke populasi yang kuat. Hanya ketika mereka dilindungi oleh populasi yang kuat, mereka bisa lebih aman. Kali ini, Tang San adalah yang pertama meluncurkan, dia mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan menyerang iblis rusa badak dengan kecepatan tinggi. Monster rusa badak sedikit menundukkan kepalanya dan langsung bergegas ke Tang San. Pada saat ini, dia sudah memiliki persepsi yang jelas, dalam perasaannya, pengikut manusia di depannya tidak memiliki kebencian terhadapnya, dan pertemuan ini pasti aman. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit, monster rusa Lingki hanya bergegas ke depan, tubuhnya cukup kuat, tetapi dalam hal kekuatan tempur nyata, dia tidak setingkat dengan 3 pemain sebelumnya. Jadi, setelah 3 pertempuran pertama, tidak ada yang akan berpikir bahwa rusa badak dapat memenangkan manusia bawahan suku serigala angin yang agak ajaib ini. Kedua belah pihak mendekat dengan cepat, melihat bahwa ketika mereka akan bertabrakan, Tang San melompat dan menarik tangannya membentuk lingkaran, dan tubuhnya berada di depan iblis rusa badak. Monster rusa badak merasa bahwa tanduk di kepalanya seperti dicengkeram oleh sesuatu. Detik berikutnya, Tang San sudah berada di atas kepalanya, meletakkan tangan di kepalanya. Monster rusa badak tiba-tiba merasakan rasa takut yang kuat, dan hampir tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan paksa. Detik berikutnya, tubuh Tang San terlempar, dan sementara iblis rusa badak ketakutan di dalam hatinya, kaki depannya melunak, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Sulit untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Tapi hatiku sedikit bingung. Tang San membalik dan mendarat di tanah di kejauhan, terhuyung mundur beberapa langkah, dan akhirnya berdiri kokoh. Pada saat ini, roh iblis badak rusa telah datang ke tengah area tabrakan dengan tatapan kosong. Dia berdiri lagi dan menunjuk hidungnya dengan kaki depannya, aku menang. Petik 2. Beruang kekerasan tingkat ke-7 juga terkejut. Beberapa yang sebelumnya terlihat seperti mereka bisa menang tidak menang. Bagaimana mungkin yang terlihat seperti mereka tidak bisa menang? Kapan iblis rusa badak menjadi begitu kuat sehingga membuang manusia itu? Dalam satu gerakan. Atau, bahwa manusia telah mengkonsumsi terlalu banyak sebelumnya dan tidak bisa lagi melanjutkan. Sama seperti monster yang menonton pertempuran memandang monster rusa badak dengan terkejut, Tang San dengan cepat tiba di meja hadiah, mengambil 3 koin Lingki, dan dengan cepat masuk ke kerumunan. Melihat Tang San menyelinap, beberapa monster ingin menjangkau dan menangkapnya, setidaknya untuk melihat seperti apa anak ini di balik topengnya. Namun, mereka menemukan bahwa manusia kecil ini seperti ikan yang berenang melintas di antara kerumunan, dan menghilang di antara kerumunan dalam 3 atau 2 pukulan. Jejak bayangan hantu sangat cocok untuk digunakan di ruang yang ramai ini. Memenangkan 3 pertandingan dan kalah dari iblis rusa badak. Melarikan diri. Melihat Tang San tiba-tiba hilang dan pergi dengan cepat, Wang Yanfeng dan Gui Gui menghela nafas lega, mereka tidak berani menonton lebih lama lagi, mereka dengan cepat mundur, menghilang di antara kerumunan, dan pergi dengan cepat. Untuk klan monster yang masih dalam kontes tabrakan, selain klan Flash Leopard yang masih marah dan klan Serigala Angin yang bersemangat, monster lain tidak banyak bereaksi. Tang San melangkah keluar dari kerumunan dan segera mempercepat dan berlari liar. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan ingat dengan jelas cara dia datang sebelumnya. Alih-alih mencari Gui Gui dan Wang Yanfeng, dia memilih sudut gelap dan langsung kembali ke penginapan. Tang San baru saja pergi kurang dari 1 menit ketika beberapa macan tutul yang berkedip memancarkan cahaya kuning menyapu melewati tempat yang dia lewati sebelumnya, hidungnya berkedut, mencoba mengidentifikasi napasnya dan mencari jejaknya. Hasilnya tentu saja sia-sia, Tang San hanya perlu melakukan hal yang sangat sederhana dalam hal menahan napas, mengubah Wind Wolf Bloodline Brand yang telah melemparkan Wind Blade menjadi Flash Leopard Bloodline Brand. Aura garis keturunan telah berubah, dan Flash Leopard tidak dapat membedakannya secara alami. Lanjutkan permainan dan tentu saja dapatkan lebih banyak kemenangan. Dalam kompetisi persaingan kekuasaan yang biasa ini, tidak mudah bagi klan monster tingkat 4 untuk memenangkannya. Dalam kompetisi hari ini, Tang San sebenarnya cukup terkendali. Jika dia melakukan yang terbaik, elang berkepala putih dan badak mungkin tidak akan bertahan. Ketika dia berada di game ketiga, dia mengirim macan tutul kilat untuk meninggalkan lapangan. Jelas untuk mengguncang orang, dan tujuan utama kedatangannya hari ini telah tercapai, dan tidak akan ada penundaan lagi. Mengambil keuntungan dari tabrakan dengan iblis rusa, dengan cepat melarikan diri. Tang San pergi dengan cepat, sambil memperhatikan apakah ada bahaya di belakangnya, sudut mulutnya secara bertahap mengangkat busur. Memang, tujuan utama hari ini telah tercapai. Kembali ke hotel, Tang San dengan cepat kembali ke kamarnya, lalu melepas topengnya dan melihat keluar melalui jendela.
Tidak lama kemudian, Wang Yanfeng dan Gui Gui juga kembali. Keduanya segera datang ke kamar Tang San, dan begitu mereka masuk, sebelum Gui Gui dapat berbicara, Tang San menyerahkan koin badak Bibi Gui, hormati kamu. Gui Gui tercengang. Dia biasanya tinggal di hotel kecil ini dengan pengikut manusia. Satu pengikut manusia lebih miskin dari yang lain, dan sering terjadi bahwa mereka tidak memberikan uang. Belum lagi koin Lingqi, sangat jarang menerima koin iblis berkualitas baik. Pada saat ini, melihat koin badak yang dibuat dengan indah diserahkan di depannya, kata-kata celaan yang awalnya datang ke mulutnya tiba-tiba tertelan kembali. Tang San mengeluarkan koin Lingqi lagi dan menyerahkannya kepada Wang Yanfeng. Guru, aku minta maaf membuatmu khawatir. Wang Yanfeng mengambil koin badak Ling, dan sudut mulutnya berkedut. Kamu terlalu berani, kamu bahkan membunuh macan tutul kilat. Petik 2. Tang San menunjukkan ekspresi agak takut di wajahnya, aku juga tidak ingin membunuhnya. Aku hanya mengangkat tanganku saat itu, siapa yang tahu itu saja. Guru, apakah akan baik-baik saja? Melihat ekspresi ketakutan di wajah Tang San, ekspresi Wang Yanfeng sedikit rileks. Jika seorang anak berusia 9 tahun masih merasa normal setelah membunuh monster itu tidak normal. Untungnya, kamu berlari cepat. Ketika kami pergi, sudah ada banyak setan macan tutul yang datang, kata Wang Yanfeng dengan ketakutan yang tersisa. Tang San berkata, apakah itu akan mempengaruhi pengikut manusia lainnya? Petik 2. Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pengikut yang berbeda milik ras yang berbeda. Mereka secara alami memiliki perwalian ras mereka sendiri. Ketika kami kembali, kami melihat bahwa Flash Leopard dan Wind Wolf telah memulai konflik di sana. Bagaimanapun, kontradiksi inti masih merupakan kontradiksi antara dua ras. Petik 2. Itu bagus. Tang San menghela nafas lega. Wang Yanfeng menatap Tang San dalam-dalam, dan berkata kepada hantu di sampingnya, kamu istirahat dulu, dan perhatikan pintunya malam ini. Meskipun itu bukan masalah besar, kamu masih harus berhati-hati. Baiklah, aku akan melihat ke depan, dan kalian harus beristirahat lebih awal, aku pikir kamu sebaiknya pergi besok. Meskipun Tang San tertutup hari ini, sosoknya masih cukup jelas, bisik Gui Gui. Aku tahu. Wang Yanfeng mengangguk padanya. Setelah Gui Gui pergi, Wang Yanfeng mengalihkan pandangannya kembali ke Tang San, dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu begitu ceroboh untuk berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan hari ini? Kamu biasanya tidak seperti ini. Meskipun kamu adalah yang termuda dari kelima anak, kamu selalu yang paling tenang sejak dulu, mengapa kamu tiba-tiba menjadi sangat impulsif hari ini? Apakah kamu tahu itu berbahaya untuk dilakukan? Tang San menundukkan kepalanya dan tetap diam. Kamu bicara. Wang Yanfeng marah. Menonton pertandingan Tang San hari ini, hati Wang Yanfeng ada di tenggorokannya, terutama ketika dia melihat Tang San membunuh Flash Leopard. Pada saat itu, di permukaan Tang San dirobohkan oleh Flash Leopard tingkat keempat. Wang Yanfeng merasa itu sudah berakhir, tetapi siapa yang tahu bahwa Tang San telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, bahkan badak dengan pertahanan yang kuat dan elang berkepala putih dengan kemampuan pengintaian yang luar biasa, semua elang dikalahkan olehnya. Wang Yanfeng bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa melakukan yang lebih baik darinya. Tang San berbisik, guru, teh susu itu enak. Aku ingin menghasilkan uang. Teh susu. Wang Yanfeng tertegun sejenak, menatap anak itu dengan kepala tertunduk di depannya, hatinya tiba-tiba terhalang oleh sesuatu. Teh susu, hanya untuk secangkir teh susu itu. Kesedihan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya, dan Wang Yanfeng tiba-tiba menyadari pada saat ini bahwa orang yang berdiri di depannya adalah anak berusia 9 tahun. Tang San tumbuh di antara budak dan tidak pernah merasakan kehangatan, di mata klan monster, manusia sebagai budak tidak berbeda dengan ternak. Secangkir teh susu itu memberinya rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Anak-anak manusia kita lebih suka berjuang demi uang untuk secangkir teh susu. Yah, teh susu sangat manis dan harum, kata Tang San dengan kepala tertunduk. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba melangkah maju, menarik Tang San ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat-erat. Tang San menundukkan kepalanya, pada saat ini, apa yang muncul di benaknya adalah adegan ketika dia bertemu Tuan Muda Mei hari ini. Cangkir teh susu diletakkan di samping tempat tidurnya karena dipegang oleh Tuan Muda Mei. Jangan lakukan hal konyol seperti itu di masa depan. Beritahu guru kapanpun kamu ingin minum teh susu, dan guru akan membawa Anda untuk membelinya. Suara Wang Yanfeng tidak lagi keras, tetapi rendah dan agak lembut. Hati Tang San bergetar pada saat ini, ayah kehidupan sebelumnya tidak bisa tidak muncul di benaknya. Dibandingkan dengan kehidupan ini, kehidupan terakhir dianggap bahagia, setidaknya ketika dia masih muda, ayahnya tumbuh bersamanya. Ayah dari kehidupan sebelumnya bahkan lebih kuat di era itu, setiap kali dia menghadapi bahaya, dia selalu menemaninya di jalan pertumbuhan. Dari Wang Yanfeng, dia merasakan perasaan yang dibawa oleh ayahnya di kehidupan sebelumnya. Maaf guru, aku tidak akan impulsif lagi. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir. Petik 2. Tang San dengan tulus mengakui kesalahannya. Memang, jika bukan karena bertemu Mei Gongxi hari ini, dia tidak akan begitu menyentuh hatinya, dia tidak akan pernah memasuki kompetisi dengan gegabah. Namun, saat dia melihat putra yang cantik itu, dia benar-benar tidak bisa menahan dorongan batinnya lagi. Hari ini adalah hari paling bahagia sejak dia datang ke dunia ini, dan dia menemukan reinkarnasi dari kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, aku merasakan cinta ayah yang dibawa oleh Wang Yanfeng.
Dia benar-benar berharap bahwa dia akan dimarahi oleh Wang Yanfeng dan Gui Gui di ganda campuran setelah dia kembali. Tanpa diduga, hanya kehangatan yang menunggu. Wang Yanfeng menepuk kepalanya dan berkata, lupakan semua yang terjadi hari ini. Kamu sangat berbakat, dan kamu akan dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Beristirahatlah lebih awal, aku akan pergi menemui bibi Gui Guimu. Jika tidak ada yang terjadi malam ini, itu akan baik-baik saja. Oke, Tang San setuju. Wang Yanfeng menepuk bahunya dengan lembut, lalu bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, Tang San menemukan bahwa koin badak yang baru saja dia berikan kepadanya telah ditinggalkan di tempat tidur dan belum dibawa pergi. Guru benar-benar orang yang baik. Hati Tang San sangat hangat. Mematikan sinar, Tang San duduk bersila di tempat tidur. Dia pertama-tama menjadi tenang, dan kemudian secara bertahap menjadi tenang, merasakan kekuatan Suantian Gong melonjak di tubuhnya. 4 pertempuran hari ini sangat penting baginya. Dia memilih untuk hanya berpartisipasi dalam 4 putaran, dan mundur tepat waktu adalah rencananya. Dalam pertempuran pertama, dia menghadapi Flash Leopard, membunuhnya, dan hampir menelan semua kekuatan garis keturunan Flash Leopard urutan keempat dalam waktu singkat, hanya untuk meningkatkan Flash Leopard miliknya sendiri. Efek dari Flash Leopard sangat besar untuk Tang San, akselerasi instan sudah cukup untuk memberinya lebih banyak kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk berubah selama pertempuran. Kekuatan tingkat keempat dan kekuatan tingkat ketiga sangat berbeda, dan kekuatannya dapat ditingkatkan dalam jumlah besar. Sama seperti bila anginnya, jika tidak terlihat sepenuhnya hari ini, kekuatan bila angin yang dia lepaskan akan jauh lebih besar. Promosi Flash Leopard ke tingkat keempat tidak diragukan lagi akan meningkatkan efektivitas tempurnya secara keseluruhan. Dalam 3 pertandingan berikutnya, dia hanya menyaksikan kekuatan garis keturunan dari Iblis Badak, Iblis Elang berkepala putih dan Iblis Rusa Badak, membentuk garis keturunan di tubuhnya. Karena jumlah kesulitan menelannya tidak banyak, kira-kira mirip dengan merek garis keturunan urutan ketiga. Mengapa melahap 3 lagi? Salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah keterampilan diri sendiri, dan alasan lain yang lebih penting adalah Tang San ingin mencoba melihat berapa banyak tanda yang bisa dia telan melalui seni Suantian. Menurut dugaannya, sangat mungkin bahwa setiap level Suantian Gong dapat menelan merek dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi iblis. Tapi ini hanya dugaan, dan spesifikasinya perlu diverifikasi melalui latihan. Dia sudah memiliki Wind Blade dan Leopard Flash. Dia adalah kemampuan tingkat keempat. Jika dia melahap 3 lagi, akan ada 5 total. Jika ketiganya dapat dicap dan digunakan dalam seni Suantiannya, itu berarti dugaan sebelumnya salah. Jika hanya 2 jenis jejak yang dapat ditinggalkan dan yang lainnya tidak dapat dicetak, itu berarti bahwa dugaan sebelumnya benar, dan itu akan sangat bermanfaat bagi perencanaannya untuk kultivasi di masa depan. Dan hasil akhirnya mengejutkan Tang San. Pada saat ini, tidak satu pun dari 3 kekuatan darah yang telah ditelannya meninggalkan bekas, seperti 3 bola cahaya berwarna berbeda yang tergantung di Suantian Gongnya, menunggu dengan tenang. Tang San samar-samar bisa merasakan bahwa dia bisa menanamkan ketiga keterampilan ini dalam Suantian Gongnya, menjadikannya kemampuannya sendiri. Tapi dia masih merasa bahwa skill bila angin dan kilatan macan tutul yang sudah dia memiliki tanda-tanda terkena dampak dan menjadi aktif. Apa artinya? Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa setelah 3 keterampilan baru datang, 2 keterampilan yang sudah dimilikinya menjadi tidak stabil. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini sejak dia datang ke dunia ini untuk berkultivasi. Fakta bahwa kedua jejak itu menjadi sia-sia tidak membuatnya gugup, sebaliknya, dia merasa bersemangat saat ini. Baginya, baik bila angin maupun kilatan macan tutul bukanlah kemampuan yang kuat, dan bahkan ruang untuk perbaikan sangat terbatas. Jelas sejauh mana dia dapat tumbuh di masa depan. Dalam hal ini, keadaan yang paling merepotkan adalah bahwa keterampilan yang telah dicap hanya dapat terus ditingkatkan, dan jumlah total keterampilan yang dapat dicap terbatas. Kalau begitu, setidaknya sampai dia menerobos ke tingkat dewa, bila angin dan kilatan macan tutul akan selalu menemaninya.